Jika Chen Hao tahu apa yang dipikirkan Tante Lian saat ini, dia mungkin akan muntah darah. Tapi ini bukan salah Tante Lian. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendapat pencerahan karena perubahan pikirannya. Secara kebetulan, dia dikenali oleh Xuan Huo, dan dia tampak berubah menjadi peri api yang menari. Pada saat itulah dia secara langsung memperoleh kualifikasi untuk memasuki ruang inti bintang. Dia dibawa ke sini oleh kekuatan magis misterius yang dipadatkan oleh 9 lapisan api misterius, dan memutuskan semua kontak dengan Phoenix dan dunia luar. Dia bahkan tidak tahu tentang kedatangan Chen Hao, apalagi bantuan yang diberikan oleh kebijaksanaan spiritual Blazing Star padanya. Dalam hatinya, Chen Hao masih koma di Wuji Star tidak. Bagaimana mungkin? Jadi, setelah mendengar suara familiar itu, suara yang membuat hatinya bergetar lebih dari sebelumnya tapi jelas tidak nyata, karena terlalu lembut, terlalu lembut. Bagaimana dia bisa berbicara pada dirinya sendiri dengan begitu lembut? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tentu saja ini adalah kesalahan kecil. Cacat terbesarnya adalah Chen Hao tidak bisa muncul di sini. Yang ini sudah cukup. Oleh karena itu, Tante Lian percaya bahwa itu adalah ilusi, dan itu adalah ilusi tingkat rendah. Bagaimana dia bisa bingung karenanya? Xiao Lian, aku benar-benar di sini, kamu pasti mengira itu hanya ilusi, kan? Tepat ketika Tante Lian menggunakan pedang kebijaksanaan untuk memotong suara ilusi, suara Chen Hao terdengar lagi, dan itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Dia bahkan bertanya langsung kepada Tante Lian apakah dia mengira dia adalah ilusi. Kamu mencoba mengunci pikiranku dan kamu akan tahu apakah itu ilusi, lanjut Chen Hao. Setelah mengucapkan beberapa kata berturut-turut, Tante Lian tidak menanggapi. Dia tidak berpikir bahwa Tante Lian tidak dapat mendengar pesan dari pikirannya. Maka, satu-satunya kemungkinan adalah menganggap suara Anda sendiri sebagai setan dan ilusi batin. Kamu ingin aku dibodohi. Pikiran mungkin merupakan ilusi yang kuat. Aku telah mencapai ambang kesuksesan. Aku tidak boleh tergoda. Bagaimana aku bisa dikurung? Tante Lian diam-diam berpikir di dalam hatinya masih tenggelam dalam memahami api misterius. Oke, Xiao Lian, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Baiklah, sebaiknya kamu bersiap secara mental. Alasan mengapa aku mengirimimu pesan ini adalah karena aku takut itu akan memengaruhi keadaan pikiran Anda saat ini, dan saya ingin Anda memilih bangun ketika waktunya tepat. Saya akan mengambil tindakan. Keadaan pikiran Tante Lian sejernih danau yang tenang, namun pada saat ini, tiba-tiba muncul riak, membuat Tante Lian sedikit terkejut. Dia merasakan bahunya disentuh ringan, tepatnya, disentuh ringan dengan lembut. Kejutan pada saat ini membuat pikirannya tanpa sadar terpisah dari kesadarannya. Dia merasakan adanya nafas, tapi dia langsung mengendalikan pikirannya dan tidak diserang oleh setan dari luar. Mengganggu suasana hatiku. Basmi. Mendesis. Fluktuasi mental yang kuat tiba-tiba muncul dari alis Tante Lian, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang tajam di sekujur tubuhnya. Harus dikatakan bahwa perasaan Tante Lian kali ini begitu nyata sehingga dia hampir mengira Chen Hao benar-benar ada di sini. Tetapi dengan pikiran jernih, dia memutuskan dengan alasan bahwa semua ini hanyalah simulasi tingkat yang sangat tinggi kesalahan fatal dalam ilusi. Jadi, dia menggunakan kebijaksanaan dan pikirannya sebagai pedang untuk membasmi ibel luar dengan pedangnya. Dengan baik, merasakan pedang tajam pikiran yang mendesis, Chen Hao membelai bahu halus Tante Lian, dan telurnya pecah di tanah. Keadaan pikiran ini benar-benar teguh, itu jelas benar, itu bisa dilakukan ketika ibel eksternal disingkirkan. Bahkan aku tidak bisa melakukannya, kan? Kurasa itu dia. Kamu tidak mengira aku akan muncul dengan tekad seperti itu. Dalam hal ini, Chen Hao sedikit mengernyit, matanya tertuju pada tubuh Tante Lian yang anggun dan indah, dan akhirnya mendarat di tubuh yang montok, bulat, tegas dan menarik. Ketika dia mencapai puncak kembarannya, senyuman jahat muncul di bibirnya. Kalau begitu aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Biarkan kebenaran menjadi ilusi, kebenaran itu benar dan salah. Yang salah itu benar, itu tergantung apakah dia bisa menanggungnya dan berapa lama dia bisa menanggungnya. Chen Hao langsung mengambil keputusan. Ini adalah situasi yang tidak pernah terpikirkan oleh Chen Hao sebelum memulai. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaik. Ini jauh lebih baik daripada Chen Hao yang membangkitkan Tante Lian. Tentu saja premisnya adalah bahwa Chen Hao dan Tante Lian dapat bertahan sampai akhir dalam ilusi di mana benar dan salah tidak dapat dibedakan. Chen Hao tidak memiliki masalah. Kuncinya adalah apakah Tante Lian dapat melekat pada hatinya dan selalu berpikir demikian sebuah ilusi.
Jika bisa, tidak diragukan lagi itu yang terbaik. Karena dalam hal ini, Tante Lian tidak akan kehilangan kondisi pencerahan pada saat ini. Begitu keseimbangan absolut yin dan yang tercapai, semuanya akan terjadi pada tempatnya. Namun, kesulitan seperti ini sangat tinggi. Apakah Tante Lian dapat menahan penyiksaan dan apakah ia dapat mematuhi festival Qingming dalam penyiksaan bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Chen Hao. Dalam pandangan Chen Hao, di sana adalah harapan, tetapi hanya ada sedikit harapan. Sejak saat itu, tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di depan Tante Lian. Xiao Lian, apakah kamu merindukanku, saudaraku? Aku sangat merindukanmu. Hehe. Suara ringan dan berkibar muncul lagi di benak Tante Lian. Pada saat yang sama, Chen Hao dengan bersemangat mulai membuat keputusan yang indah, hebat, dan mengagumkan yang dia buat secara tiba-tiba. Dengan dua cakar malang, dia dengan lembut membelai halus Tante Lian dan kulit halus seperti suet, meluncur turun dari bahu harum ke punggung giok, hingga pinggang yang bisa dipegang dengan satu tangan, rasanya enak banget. Hah, hancurkan untukku. Jangan pernah berpikir untuk mengacaukan suasana hatiku. Jangan pernah berpikir tentang, merusaknya. Godaan ganda yaitu sendewa dan suara sekali lagi menyebabkan riak di danau hati Tante Lian. Meskipun dia memotong suara hantu itu dalam sekejap dan menyegel sendewanya sendiri, segala macam perasaan indah muncul jauh di dalam hati Tante Lian, perasaan ini membuatnya malu-malu. Sumber ilusi adalah ibel batinia, dan ibel batinia adalah keinginan tersembunyi di dalam hati, hal-hal yang dipikirkan dan diinginkan hati. Tapi sekarang, dia memiliki ilusi seperti itu, bukan? Berarti potensi keinginannya, apakah karena Chen Hao melakukan itu? Tante Lian mengakui bahwa dia telah berfantasi tentang hal itu sebelumnya, tetapi itu baru ketika dia memikirkannya untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sekilas. Lebih penting lagi, dia hanya berharap untuk melihat Chen Hao segera bangun mungkin dan melihat Chen Hao datang ke Yaying, lagi bertemu kembali dengan Chen Hao untuk pertama kalinya. Ilusi adalah cara untuk memperkuat hasrat tersembunyi di hatiku. Pada saat kritis ini, aku tidak boleh diganggu atau diganggu olehnya. Semuanya hanyalah awan. Kamu adalah hanya ibel dalam diriku, bukan dia yang sebenarnya. His. Tante Lian mengambil bagian tengah alisnya sebagai titik awal dan mekar dengan cahaya redup. Menghadapi gangguan ibel dan ilusi batin, dia menjadi lebih bertekad dan menjadi fokus penuh dalam sekejap. Pada saat dia mengira dia telah mengalahkan ibel dan ilusi batinnya. Hehehe, aku tahu kamu merindukanku, sama seperti aku merindukanmu. Kamu adalah wanita pertamaku dan wanita favoritku. Suara Chen Hao terdengar lagi, dan gerakan selanjutnya Chen Hao juga muncul. Tangannya meluncur di pinggang rampingnya dan menyentuh pantat yang tiba-tiba menggembung. Jangan main-main denganku. Jangan pikirkan itu. Hatiku setan, setan batin. Ini sangat salah, itu sangat palsu. Bagaimana aku bisa menjadi wanita favoritnya? Aku hanya bertanggung jawab untukku. Aku tidak boleh berantakan. Aku mendominasi hatimu. Hancurkan untukku. Suara magnetis Chen Hao dan godaan lebih lanjut membuat hati Tante Lian semakin berdebar kencang, tetapi pada saat yang sama, kekurangan yang sengaja dibuat oleh Chen Hao membuat Tante Lian sangat yakin bahwa segala sesuatu hanyalah awan dan ilusi, semuanya adalah ibel batiniah. Karena potensi keinginan dalam hatinya sangat ingin menjadi wanita kesayangan Chen Hao. Namun alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Saya ingin, tetapi saya tidak pernah berharap itu menjadi kenyataan. Bagaimana Chen Hao yang asli bisa mengatakan hal seperti itu? Tante Lian menjadi lebih bertekad. Tetapi saya harus mengatakan bahwa fantasi ibel semacam ini membuatnya sangat mabuk, dan dia bahkan ingin menurutinya dengan cara apapun. Bagus sekali. Apa yang Tante Lian tidak ketahui adalah bahwa Chen Hao, yang berada tepat di samping dan di depannya, sedang tersenyum penuh semangat saat ini, dan dia bahkan lebih terkesan dengan cara dia memikirkan metode ini. Dilihat dari situasi saat ini, kemauan Tante Lian semakin kuat setiap saat, yang masih sangat menjanjikan. Namun, Chen Hao juga tahu bahwa itu harus dilakukan selangkah demi selangkah, agar Tante Lian bisa semakin bertekad di bawah kebenaran dan provokasi palsu lagi dan lagi. Provokasinya hanyalah ilusi, dan dia lebih bertekad untuk menjaga keadaan pikirannya tetap stabil. Jika kemajuannya terlalu cepat, dampaknya terlalu besar, dan Tante Lian kehilangan akal sehatnya, maka hasilnya akan sia-sia. Setelah jeda sebentar, merasa bahwa Tante Lian telah sepenuhnya menstabilkan pikirannya, Chen Hao sekali lagi memulai untuk meningkatkan rangsangan, dan bahkan lebih itu membuat suara yang membuatnya mati rasa,
dan sepasang cakar cabul lebih membuat ketagihan daripada tangan, dan mengenai area yang lebih sensitif sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, keseruan permainan menjadi semakin intens, apalagi saat tangan besar Chen Hao menyentuh puncak kembar suci, tubuh Tante Lian berdenyut tak terkendali. Untungnya, Chen Hao mengendalikan panasnya dengan sangat baik. Tante Lian meronta, dia berhenti sejenak untuk mengurangi rangsangan. Ketika Tante Lian menstabilkan pikirannya dan menjadi lebih bertekad, dia memulai lagi, menikmati sendewa yang indah, bahkan dua titik merah muda, dengan lembut diremas olehnya. Tante Lian sangat menyiksa, berjuang antara akal dan ilusi yang membuatnya begitu malu karena dia hampir pingsan, membuat pikirannya terus-menerus marah. Dalam perjalanan kultivasi, dia telah menghadapi ilusi ibel batiniah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap promosi dan hukuman dari surga tidak bisa dihindari. Tapi dia belum pernah berada dalam situasi yang salah seperti itu, tapi rasanya begitu nyata. Dia tahu itu adalah ilusi terkuat yang pernah dia temui. Baginya, ini adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dia bisa berpegang teguh pada hatinya, bahkan jika dia mempertahankan sinar kejelasan terakhirnya, dan bertahan dalam ujian ini, kondisi pikirannya pasti akan meningkat secara menakjubkan. Kecuali Wushan bukanlah Yun, ilusi apalagi yang bisa mengalahkannya mulai sekarang. 1 jam telah berlalu, 2 jam telah berlalu, gerakan Chen Hao menjadi semakin berani dan mengasyikkan. Mampu melakukan ini, Chen Hao mulai mengagumi tekad kuat Tante Lian, karena Chen Hao, yang mengendalikan semua ini, mau tidak mau merasakan hasrat membara di dantiannya. Ia menjadi semakin bersemangat, ditambah dengan gerakan ayam, ia tidak sabar untuk segera memulai latihan paling primitif dan menggoda itu. Tapi dia tidak bisa, dia harus menahannya, harus mengontrol ritme dan panasnya, dan maju selangkah demi selangkah. Dia mencium bibir lembut dan halus Tante Lian, memaksa gigi kecilnya terlepas sedikit demi sedikit, dan mencium wangi yang lembut, tapi kecuali sedikit respon ketika dia bingung di awal, tidak ada respon kemudian. Lidah, mencium telinga sensitif dan leher giok, meluncur ke payudara suci, dan merasakan kemerahan yang sudah membengkak pada pukul 2. 3 jam berlalu. Meskipun Tante Lian masih melekat pada pikirannya dan tidak jatuh, dia berjuang mati-matian dan hendak mengalahkan ilusi ini, tetapi tubuhnya telah sepenuhnya menolak untuk mematuhi perintahnya dan bereaksi. Mata air Tao Yuan, seperti anggur berkualitas dan cairan giok, menetes ke bawah. Ayo, beri makan pedesaan berumput. Chen Hao, yang telah lama telanjang, menunjukkan keagungannya, dengan kekuatan paling berapi-api dan orisinal serta denyut nadinya. Hah, aku tidak tahan lagi, aku tidak tahan lagi. Apa panasnya hampir habis. Ini momen paling kritis. Chen Hao perlahan mengangkat Tante Lian, yang sedang duduk bersila, merasa sangat gugup. Ada alasan kenapa dia membara dengan nafsu, tapi yang lebih penting, dia sangat khawatir Tante Lian tidak akan mampu menanggung momen ketika rangsangan terkuat datang. Ayo, Xiao Lian, aku tidak tahan lagi, apakah kamu masih ingin menanggungnya? Bangun dan biarkan aku mencintaimu dengan baik. Kamu akan merasa tidak nyaman seperti ini. Suara menggoda Chen Hao kembali terlintas di benak Tante Lian. Tidak, aku tidak akan pernah dikalahkan oleh ibel dalam diriku. Tidak akan pernah. Tante Lian mempertahankan obsesinya dan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Ilusi itu penuh kebencian, tetapi itu membuatnya ingin tersesat dan menyerah pada ilusi itu lagi dan lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dilakukan ibel batiniah ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Tapi dia tidak bisa menghentikan ilusinya untuk mendekat selangkah demi selangkah, mendekat. Dia hanya bisa berpegang pada kejernihan platform spiritual, berpegang pada wawasan terakhir, berpegang pada kondisi pikiran terakhir. Berikan padaku. Aku tidak akan kalah, tidak akan, hancurkan, Pada saat ini, kondisi pikiran Tante Lian dipenuhi dengan riak besar pertama setelah datangnya ilusi. Riak tersebut menumpuk dan memicu gelombang besar, yang hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya seketika. Obsesi dalam hatinya membuatnya tidak mau dikalahkan. Dia jelas merasakan bahwa dia dalam ilusi ditaklukkan sedikit demi sedikit oleh panas dan keras. Ketika Chen Hao dengan hati-hati menyerang kota dan menaklukkan wilayah itu sedikit demi sedikit, tubuhnya berdenyut dan gemetar di bawah kendali Tante Lian, terutama reaksi alami di zona misterius mengaum. Dorongan dari waktu ke waktu membuktikan bahwa Chen Hao juga mengalami kesulitan yang sama saat ini. Perasaan ini, begitu luar biasa sehingga sangat memuaskan tetapi tidak dapat ditahan. Berhenti, harus berhenti. Akhirnya,
Ketika Chen Hao, yang sedang berbaring telentang, menyelesaikan Guanyin duduk di atas teratai yang lebih realistis dari legenda, dia menahan dorongan yang tak terbatas, merasakan toleransi yang panas dan ketat, dan menghentikan semua gerakan jujur saja, jika tidak mempunyai konsentrasi yang kuat, pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Demikian pula, jika dia tidak khawatir tentang kerundewa dan kegagalan mental Tantai Lian, Chen Hao pasti tidak akan mampu menanggungnya, dia juga tidak akan menanggungnya. Siapapun akan berlari saat ini, terbuka dan dalam posisi bersila, inilah Guanyin Sitting Lotus yang asli, tubuh anggun, kulit kristal, wajah memerah, dan bahkan toleransi yang lebih ketat, siapa yang tahan? Tapi Chen Hao menahan diri. Demi kemenangan yang lebih besar, demi Tantai Lian, dia menanggungnya. 15 menit penuh penderitaan, ketika dia merasakan tekanan dan guncangan yang tidak disengaja di suatu tempat di Tantai Lian. Ketika akhirnya berhenti sepenuhnya, Chen Hao tahu bahwa Tantai Lian sekali lagi berhasil mengalahkan alam ibel batin. Hah, orang pembawa sial, ini sebenarnya bukan yang dilakukan manusia. Jika ada kesempatan seperti ini lagi, aku tidak akan melakukannya lagi. Bukankah itu hanya untuk mengganggu keadaan pikiran dan memulai kembali? Bagaimana banyak waktu yang bisa aku tunda? 10 hari, sebulan hanya buang-buang waktu saja, ayo selesaikan dulu, aku benar-benar kesakitan. Bola Chen Hao sangat sakit. Saat ini, saya tidak lagi mengagumi kebijaksanaan dan kecakapan bela diri saya sendiri. Namun setelah sampai pada titik ini, tidak ada alasan untuk menyerah sebelum kemenangan datang. Oleh karena itu, Chen Hao hanya dapat menahan keinginan kuat untuk segera menyerang, dan melakukannya dengan frekuensi yang sangat rendah dan sangat lambat, dengan cara yang lebih buruk daripada orang tua yang sudah tua dan lemah serta menderita ginjal kekurangan. Dia tidak bisa menahannya sampai dia muntah darah. Namun meski begitu, reaksi Tantai Lian masih sangat kejam. Beberapa kali, Chen Hao sangat ketakutan hingga hampir layu. Jika Tantai Lian jatuh saat ini, kerja kerasnya akan sia-sia. Untungnya, seiring berjalannya waktu, keadaan pikiran dan obsesi Tantai Lian telah menjadi terbiasa dengannya. Bahkan jika tubuh fisiknya tidak terkendali, meskipun Tantai Lian merasa dia akan menderita skizofrenia dan terbakar oleh nafsu, diperlukan sedikit kejelasan dan obsesi, tapi dia tidak pernah sepenuhnya jatuh. Dan Chen Hao juga dengan hati-hati dan terus-menerus mempercepat langkahnya. Ini adalah proses penempaan, adaptasi, dan penderitaan. Dari saat penyerangan hingga sekarang, lebih dari 1 jam kemudian, Chen Hao akhirnya mulai merasa sangat bahagia usia tua. Seorang pria dengan ginjal lemah telah berubah menjadi pemuda yang kuat dan berani. Reaksi Tantai Lian menjadi semakin keras, tapi dia sepertinya memiliki 2 tujuan. Secerca pikiran selalu jernih dan menjaga niat aslinya untuk tidak ditangkap oleh fantasi ibel batiniahnya, dan secerca pikiran tertarik tak terbendung. Oleh tuduhan Chen Hao membangkitkan gairah yang semakin kuat. Benarkah? Sangat menakutkan. Karena, dalam perpaduan fisik yang dianggap sebagai fantasi ibel batiniah, dia merasakan nafas Chen Hao, nafas asal muasal, nafas kebenaran mutlak. Meskipun kejelasan dan alasan di hatinya masih memberitahunya bahwa semua ini adalah itu semua palsu, dan itu semua adalah keinginan tersembunyi dan ibel batiniah di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat lagi menemukannya. Cacat, ini bukan nafas alam, tapi nafas yang benar-benar membuat jiwanya menyatu. Meski sudah lama sejak perpaduan pertama antara roh dan daging, perasaan ini adalah Chen Hao, asal mula dari jenis ini roh dan daging. Itu adalah Chen Hao. Dia mulai mempertahankan sinar kejelasan terakhir di platform berkabung, menikmati kenikmatan berhubungan S*K dengan kekasihnya. Tentu saja, perasaan ini benar-benar nyata, dan dia masih percaya bahwa potensi ibel dalam dirinya lah yang menyebabkan masalah, karena dialah satu-satunya yang mengetahui aura asli jiwa Chen Hao, bukan. Ibel batiniah lahir dari ingatannya dan potensi keinginannya. Ia menghilang. Tepat ketika Chen Hao dan Tantai Lian memasuki dunia ikan dan air yang indah, Long Ting, yang terbiasa menghancurkan jimat komunikasi setiap hari di pesawat untuk merasakan napas Chen Hao, tiba-tiba berkata dengan terkejut. Xiao Zi nomor 1, aura Chen Hao telah hilang sama sekali. Tuannya aman, jangan panik. Xiao Zi nomor 1 berkata dengan sangat yakin. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak bisa mendeteksi nafasnya. Saya adalah otak yang bijaksana dan harta spiritual. Jika sesuatu terjadi pada Master, merek Master di Huaxia nomor 1 akan hilang dan sekarang utuh. Suara mekanis Xiaozi nomor 1 menjelaskan. Oh, aku lupa kalau kamu masih merupakan harta spiritual. Jika dia menghilang saat ini,
dia seharusnya masuk lebih dalam, melampaui jangkauan penginderaan rune. Kesempatan besar ini sungguh aneh, butuh waktu sebulan ya, perlindungan 9 lapisan api misterius masih ada. Berapa lama itu akan bertahan? Tidak, Xiaozi nomor 1, saya ingin melihat situasinya. Tuan memintamu menunggu di sini. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Saya tidak ingin mencuri kesempatan rekan tahunnya. Saya masuk saja dan melihat-lihat. Tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana jika kesempatan besar ini bertahan selama 1 tahun dan 1 tahun? Setengahnya, aku akan makan sesuatu dan mandi dengan obat. Hampir habis. Itu saja, aku akan turun dan memeriksa situasinya. Baiklah, tertawa. Dalam kehampaan, aliran cahaya tiba-tiba muncul. Para pembudidaya yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sama sekali mengangkat kepala karena terkejut saat ini, karena mereka merasakan aura yang menakutkan, yang pasti tidak kalah kuatnya dengan aura Guonu. Siapa ini? Siapa yang berpura-pura? Kapan Yaying Star memiliki master seperti itu? Saat mereka melihat orang itu datang, semua orang yang hadir mempunyai pertanyaan. Pihak lain mengenakan jubah hitam dan topi hitam. Aura di sekelilingnya jelas merupakan penyamaran. Tertawa, pengunjung itu sama seperti Guonu sebelumnya, melangkah langsung menuju pintu masuk mata yang menyala-nyala itu. Hah! Ledakan! Segera, jeritan aneh dan ledakan mengerikan terdengar di seluruh dunia. Kesempatan yang luar biasa. Jika kamu tidak pergi sekarang, kapan kamu akan menunggu? Bum bum bum. Beberapa kultivator tingkat tinggi yang hadir, seperti Mo Shaochong, Wei Wushuang, Zhu Peifeng dan lainnya, tiba-tiba mengambil tindakan pada saat ini. Dalam sebulan terakhir, mereka tidak berpikir untuk bergabung untuk masuk, tapi sayangnya, tidak satupun dari mereka bersedia menanggung beban terberat, dan tidak ada yang bisa menahan serangan ganda Phoenix dan 9 lapisan api misterius. Tapi sekarang, Master Misterius itu tiba-tiba muncul, menyerang dengan 1 orang dan 1 pedang. Mereka melihat peluang, terutama ketika mereka merasakan bahwa Phoenix dan Masternya dengan cepat menuju ke kedalaman, mereka tidak lagi ragu-ragu. Jelas sekali, orang yang datang itu sangat kuat dan mampu sepenuhnya menekan kegilaan yang membuat mereka sakit kepala. Meskipun dia tidak secepat Guonuki pada awalnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Minggir, saya adalah rekan Tao dari gurumu Tantai Lian. Temanku, Long Ting. Masih ada 2 lagi. Long Ting berkata langsung kepada Feng atau Huang. Tetapi pada saat ini, 2 burung Phoenix yang mengancam terbang keluar dari kedalaman. Long Ting, yang telah mengubah citranya dan masuk dengan kasar, tidak takut sama sekali saat menghadapi serangan gila burung Phoenix atau Phoenix. 9 lapisan api misterius membakar tubuhnya Cici, tapi gadis ini sepertinya tidak punya perasaan, dan dengan kekuatan absolutnya kekuatan yang kuat dengan paksa memaksa Suzaku mundur. Tentu saja, saat ini, Long Ting mengira itu adalah salah satu burung Phoenix, tapi mengapa 2 burung lagi tiba-tiba datang? Long Ting tidak tahu bahwa Chen Hao membawa Suzaku masuk. Demikian pula, Suzaku tidak dapat mengenali Long Ting yang telah mengubah bentuk tubuh dan auranya saat ini. Menghadapi serangan Long Ting, ia tidak dapat menahannya sama sekali, jadi ia memanggil Phoenix yang sedang beristirahat di bawah, tetapi sekarang Long Ting secara langsung. Kata-kata transmisi suara membuat Suzaku sedikit terkejut. Long Ting tidak mengetahuinya, tapi ia mengetahui Long Ting. Ini pada dasarnya adalah rekan Tao masa depan Sang Master. Meskipun Long Ting mengubah auranya, Suzaku juga tahu bahwa ini pasti Long Ting. Lagi pula, tidak ada yang mengenal Tantai Lian, apalagi Chen Hao. Dukun, Suzaku buru-buru mengirim pesan ke Phoenix yang mendekat. Minggir dan cegat orang menyebalkan di belakang. Aku baru saja masuk untuk memeriksa situasinya. Long Ting juga bingung dengan kemunculan 3 burung Phoenix dengan garis hitam di dahinya. Tapi itu tidak masalah baginya. Bahkan ketiga burung Phoenix tidak bisa menghentikannya. Dukun, Nona Long, tolong jangan mempengaruhi Tuan dan yang lainnya. Suara Suzaku muncul di benak Long Ting, dan segera Phoenix yang ganas itu bergegas ke atas untuk mencegat Mo Shaochong dan yang lainnya. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, kenapa kalian bertiga? Bukankah semua burung Phoenix berpasangan? Tertawa, saat Long Ting tenggelam dengan cepat, transmisi suara bertanya. Aku adalah salah satu dari 5 binatang suci, Suzaku. Kedua monster jelek itu adalah burung Phoenix. Berapa banyak rahasia yang dia miliki. Itu milik Phoenix dan Suzaku. Long Ting tidak lagi tinggal, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Hanya mengandalkan tubuh kuat dan energi sejatinya, 9 api surgawi tidak bisa mendekati permukaan tubuhnya sama sekali. Itu 3 poin lebih kuat daripada saat Chen Hao masuk.
Ini, apa yang terjadi? Blazing Star Intelligence merasakannya saat Long Ting menerobos masuk, dan tubuh serta kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh Long Ting juga membuatnya sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah Feng Huang dan Suzaku baru saja mulai mencegatnya dan kemudian melepaskannya oleh Long Ting. Ini di luar dugaannya. Meskipun tidak mengetahui seberapa jauh kemajuan Chen Hao dan Tante Lian, ia mengetahui bahwa Long Ting, yang baru saja muncul, adalah makhluk lain yang dapat menembus api surgawi tingkat 9 dengan tubuh fisik dan energi sejatinya. Suzaku, Phoenix, kenapa kamu tidak mencegat? Blazing Star Lingzi mau tidak mau bertanya dalam benak Suzaku dan Phoenix. Dia adalah teman majikan kita, dan mungkin juga menjadi pendamping Tao di masa depan. Dia hanya masuk untuk memeriksa situasinya dan tidak akan mempengaruhi majikannya. Kamu jelek, itu terpengaruh, dan kami tidak akan menyelesaikannya untukmu. Kamu bisa menghentikanku jika kamu memiliki kemampuan. Aku tidak memaksamu untuk tidak menghentikanku. Aku tidak memuji Long Ting. Kekuatannya hanya sedikit lebih buruk dari tuannya. Tertawa, Long Ting seperti api yang menyala-nyala, jatuh semakin cepat, dan kekuatan yang melonjak di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan, menahan api dalam 9 tingkat api misterius menghilang, digantikan oleh api misterius tingkat rendah. Benar saja, mereka adalah penjaga peluang besar. Itu artinya mereka belum mendapatkan warisan. Yah, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Mari kita turun ke kedalaman dan melihat. Dengan seperti itu mata yang menyala-nyala, kita harusnya bisa mengoleksi produk-produk terbaiknya. The Flame Crystal Essence, mungkin kita masih bisa melihatnya, hehehe. Setelah memverifikasi pikirannya, Long Ting tidak lagi cemas, dan sosoknya tiba-tiba bertambah cepat lagi. Ledakan. Tante Lian yang semula hanya mengerang tak terkendali di lubuk jiwanya, telah menekan ilusi setan batin yang kerap memaksanya terjatuh dan pingsan, serta selalu berpegang pada pancaran kejernihan terakhir di hatinya. Tapi, tiba-tiba ilusi dia secara tak terduga mencapai momen puncak tertentu yang membuat pikirannya menjadi kosong pada saat ini, kesatuan jiwa dan raganya yang tak terhentikan secara langsung, penyerahan yang sesungguhnya. Tepat ketika dia mengira dia akhirnya dikalahkan oleh ilusi ibel batiniah dan akan jatuh ke dalamnya, ada ledakan di pikirannya, dan perasaan fisik yang nyata, perpaduan nyata antara roh dan daging tiba-tiba muncul. Mengaum, dia mendengar suara rendah laki-laki, suara milik Chen Hao, dan merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya dan tak terlukiskan. Tapi semua itu dipenuhi dengan perasaan indah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwanya secara spontan meninggalkan tubuhnya dan terjerat dengan orang yang dia pikirkan siang dan malam. Itu terbungkus dalam api yang tak ada habisnya, melayang dan terbang di atas tubuhnya. Dalam perasaan kosong namun jelas di benaknya, misteri yang tak ada habisnya memenuhi udara. Api misterius yang terkondensasi menjadi berbagai hukum magis, dituangkan ke dalam pikirannya satu demi satu, atau lebih tepatnya, itu adalah pikiran bersama dia dan Chen Hao, pikiran di mana tubuh dan jiwa menyatu, dan pikiran bersatu. Berhasil. Ketika gunung berapi Chen Hao meletus, dia tenggelam dalam kenyamanan tanpa akhir yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan ketika jiwanya keluar dari tubuhnya dan memasuki perpaduan sejati antara jiwa dan tubuh, 3 kata terlintas di benaknya, dan dia benar-benar tenggelam dalam proses yang ribuan kali lebih indah daripada proses ini. Dalam perasaan itu, dia merasakan lebih jelas bahwa kekuatan magis yang dibentuk oleh api misterius mengalir ke dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa dia mendapatkan peluang besar. Teratai peri api misterius 9 daun mekar dengan cahaya biru terang, seolah-olah terbakar sendiri, terus-menerus mengecil dan menghilang, sedangkan teratai tantai masih mempertahankan Guanyin duduk di atasnya. Postur teratai warna di sekitar Chen Hao menjadi semakin biru, seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh mereka berdua. Faktanya, justru diserap oleh mereka. Apakah ini benar? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu benar-benar bukan setan dalam pikiranmu? Apakah kamu orang yang nyata? Bisakah ilusi ibel batiniah membantumu mendapatkan peluang besar? Bodoh. Namun, postur ini benar-benar tidak terlalu nyaman. Mari kita coba lagi nanti. Suara halus muncul di antara dua jiwa. Faktanya, itu tidak diucapkan sama sekali. Itu hanyalah pertukaran kesadaran antara percikan listrik. Namun postur yang dipertahankan kedua orang tersebut selama beberapa jam akhirnya berubah. Tante Lian yang bersila akhirnya terjalin erat dengan Chen Hao. Apakah itu ilusi ibel batiniah atau kenyataan? Tante Lian tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Singkatnya,
Perasaan saat ini dan komunikasi jiwa pada saat ini memberitahunya bahwa itu memang benar, tetapi bukankah ilusi ibel batiniah membuatmu merasa benar-benar benar? Meskipun semakin banyak hukum magis api misterius mengalir ke dalam pikirannya, Tante Lian masih tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Padahal dia menjawab, tak ada yang penting lagi. Pada saat ini, dia tahu bahwa meskipun itu adalah ilusi ibel batiniah, dia telah sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Cici-cici. Di ruang inti bintang, Chen Hao dan Tante Lian menerima warisan kekuatan magis api misterius yang tak ada habisnya. Boom, bang, bang. Di luar ruang inti bintang, dengan mata yang menyala-nyala ini sebagai intinya, seluruh bintang yang menyala-nyala sekali lagi meletus ke langit dan bumi yang ganas ketika Chen Hao dan Tante Lian mulai menerima kesempatan besar warisan. Namun kekacauan, guncangan langit dan bumi hanya berlangsung kurang dari 1 menit dan kemudian menghilang. Hilang, akhirnya menghilang. Basmi, Phoenix orang pembawa sial, lihat bagaimana mereka bisa menghentikanku. Berjalan, cici-cici. Para kultivator yang telah menunggu selama sebulan penuh semuanya meledak pada saat ini, bergegas menuju mata yang menyala-nyala satu persatu dengan gila-gilaan. Dalam pandangan mereka, lenyapnya 9 lapisan api misterius hanyalah berakhirnya kepedulian peluang besar terhadap orang yang membuka peluang besar. 3 orang yang membuka peluang besar, Guonu dan kultivator misterius Anda pasti lebih unggul, tetapi dengan keberuntungan, siapa yang berani mengatakan bahwa jika Anda unggul, Anda pasti akan mendapatkan warisan peluang besar. Sekaranglah waktunya bagi mereka untuk memperjuangkannya. Bahkan para pembudidaya yang tidak terlalu kuat dan bersiap untuk minum sup untuk mengumpulkan sumsum kristal api tingkat tinggi semuanya berpegang pada rasa keberuntungan. Mo Shaochong, Zhu Peifeng, Wei Wushuang dan master lainnya meledak dengan kekuatan yang kuat dan bergegas maju. Tanpa 9 lapisan api misterius, bagaimana Phoenix sendiri bisa menghentikan mereka? Terlebih lagi, burung Phoenix juga dikenali oleh mereka sebagai seperti 9 lapisan api misterius, sebuah kesempatan besar untuk memberikan perhatian khusus kepada penggagasnya. Dan faktanya, seperti yang mereka duga, burung Phoenix yang menunggu di pintu masuk gua telah menghilang, cici-cici. Tubuh Phoenix dan Suzaku setinggi 3.000 kaki berubah menjadi 3 aliran cahaya dan mulai tenggelam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ketika mereka diingatkan oleh kebijaksanaan bintang yang menyala-nyala. Ketiga burung kecil itu sangat bersemangat karena mereka sudah mengetahui bahwa Chen Hao dan Tante Lian telah mendapat kesempatan besar untuk mewarisi. Saat ini, semuanya telah berakhir. Adapun perlindungan 9 lapisan api misterius tidak dapat lagi mendukungnya karena keduanya sudah mulai mewarisinya. Oleh karena itu, mereka harus bergabung dengan tuannya secepat mungkin. Sebaliknya, Long Ting, yang semakin dalam, tidak merasakan apa-apa. Dia dengan tenang mencari sumsum kristal api dengan persepsinya yang kuat, dan terus menyelam ke bawah untuk mengatakan bahwa seekor angsa telah mencabuti rambutnya. Tapi hampir tidak ada yang tersisa. Terlebih lagi, tidak banyak sumsum kristal api bahkan di mata yang menyala-nyala ini. Dukun, bagaimana mereka turun? Long Ting, yang sedang mencari sumsum kristal api sambil menuju lebih dalam, tiba-tiba mendengar teriakan di kejauhan. Nona Long, tuan kita mulai mendapatkan peluang besar. 9 lapisan api misterius yang menjaga pintu masuk gua telah menghilang, dan para pembudidaya itu telah masuk. Segera, ketika Suzaku dan Phoenix muncul di dekat Long Ting, Suzaku langsung mengirimkan pesan tersebut. Mulai mengerti. Bukankah Chen Hao bermaksud membiarkan orang lain berpikir bahwa Guonu mendapat peluang besar? Long Ting sedikit mengernyit. Berdengung. Setelah berpikir sejenak, Long Ting langsung menghancurkan jimat komunikasi tersebut, namun sayangnya masih belum ada respon. Ayo cepat dan temui Master. Jimat komunikasi seharusnya tidak dapat menghubungi kita. Master masih berada di ruang inti bintang saat ini, menerimanya, tetapi belum selesai. Tempat ini adalah sekitar puluhan juta mil jauhnya dari ruang inti bintang. Itu dia. Oke, ayo turun dulu dan bicarakan. Setelah Long Ting selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan mulai menembus dengan kecepatan penuh. Suzaku dan Phoenix mengikutinya, mendesis. Teratai abadi api misterius 9 daun diserap ke dalam jiwa Chen Hao dan Tante Lian yang menyatu. Pada saat ini, Chen Hao dan Tante Lian, yang masih terjalin dan mengubah postur mereka sesuka hati, melampiaskan isi hati mereka, akhirnya mencapai puncak lain seolah-olah mereka telah menghitung waktu dengan benar. Panggilan. Chen Hao menghela nafas lega dan menekankan tangan besarnya erat-erat ke pantat montok dan S asteriski Tante Lian. Chen Hao, yang memeluk Tante Lian dengan erat, sepertinya ingin menggosokkan dirinya ke tubuh satu sama lain. Sekali lagi,
mereka mendapatkan warisan bersama, dan dalam keadaan menyatu jiwa dan raga, jiwa dan suasana hati Chen Hao dan Tante Lian berbeda. Waktunya lebih dekat, dan meskipun tidak ada telepati legendaris, masih mungkin untuk menangkap fluktuasi emosi lawan. Xiao Lian, waktunya sudah habis, kita akan segera dikeluarkan dari ruang inti bintang. Chen Hao berhenti sebentar, dan kemudian berkata, "Yah, kamu harus percaya bahwa sekarang, itu bukan fantasi ibel batiniahmu, kan?" "Oh, aku percaya, tapi aku selalu merasa semua ini mungkin masih ilusi." "Haha, biarpun itu ilusi, kita tidak bisa membiarkan orang lain melihat kita seperti ini. Ayo kenakan baju besi lembut." Chen Hao perlahan meninggalkan tubuh Tante Lian. Chen Hao juga tidak berdaya dengan keadaan Tante Lian saat ini. Baru saja, dalam proses pencampuran Yin dan Yang, dia berkomunikasi dengan Tante Lian melalui gagasan kesatuan jiwa, dan memberitahu Tante Lian segala sesuatu tentang situasinya setelah bangun dari koma 10 tahun. Sangat disayangkan cara Chen Hao yang pada awalnya dianggap bijaksana dan ampuh, namun kemudian dianggap menyakitkan, menyebabkan Tante Lian terjerumus terlalu dalam, yang bisa dikatakan benar-benar berantakan benar atau tidak. Siksaan obsesi. Sudah terlalu lama, yang asli terlalu nyata, yang palsu terlalu palsu, dan sekarang sulit membedakan yang asli dari yang palsu, sulit bagi siapapun untuk melarikan diri darinya untuk sementara waktu. Hanya dengan keluar dan mengalami beberapa kejadian tak terduga yang melepaskan diri dari dunia ibel dan peristiwa yang belum pernah dialami Tante Lian, kita dapat mematahkan belenggu nalar diri dan dunia ibel dan bangun sepenuhnya. Premisnya adalah bahwa realitas yang tidak dapat dicapai dengan menerobos ibel dan ilusi batin harus ditemukan dari masa ini. Jawab Tante Lian. Tertawa. Begitu keduanya mengenakan baju besi lembut, mereka dikeluarkan dari ruang inti bintang tanpa berhenti sejenak. Berdengung. Pemilik, Tuan, kami di sini. Longting masuk bersama kami, banyak pembudidaya datang di belakang, tetapi mereka terpengaruh oleh api misterius dan bergerak sangat lambat. Suzaku dan Phoenix, yang telah menembus begitu dalam sehingga mereka hanya berjarak 100.000 mil dari Chen Hao dan Tante Lian, dan api misterius di sekitarnya telah berubah menjadi lapisan api yang dalam yang ke-9 saat Chen Hao dan Tante Lian keluar ruang inti bintang. Mereka dan tuan mereka perasaan khusus di antara mereka ditemukan, dan Chen Hao dan Tante Lian berteriak dengan penuh semangat di benaknya hampir pada saat yang bersamaan. Dukun, tuannya keluar. Di saat yang sama, Suzaku juga mengirim pesan ke Longting, yang terbang di depan mereka. Harus dikatakan bahwa Longting, seorang gadis mesum, bahkan lebih kuat dalam 9 lapisan api misterius daripada Suzaku dan Phoenix, burung api dari binatang mitos kuno. Chen Hao sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Longting juga telah masuk. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia telah berada di sini selama sebulan penuh tanpa ada kabar, dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan karakter gadis ini, bagaimana dia bisa menahannya. Mendesis. Setelah beberapa saat, Suzaku, Phoenix, dan Longting, yang memimpin seperti meteor, muncul di mata Tante Lotus milik Chen Hao. Tertawa, cek, Suzaku dan Phoenix tiba-tiba berubah menjadi 3 aliran cahaya biru redup, yang masing-masing memasuki alis Chen Hao dan Tante Lian. Tapi di bawah 9 tingkat api misterius, Longting, yang masih tenang dan tenang, menatap dengan sepasang mata yang indah. Bahkan tanpa melihat ke arah Chen Hao, dia jatuh ke Tante Lian dan terus menatapnya. Demikian pula, Tante tatapan Lian juga tanpa mengelak, dia menatap Longting dan saling memandang. Meskipun tatapan kedua orang itu setenang dan selembut mungkin, tatapan langsung atau tatapan tajam ini memiliki bau mesiu yang kuat. Dia sangat cantik. Dikabarkan bahwa bintang janji kaya akan pria tampan, kecantikannya memang benar. Dia juga cukup kuat. Longting berpikir dalam hati. Pada saat ini, seluruh tubuh Tante Lian sepertinya menyatu dengan 9 lapisan api misterius. Dia jelas tidak mengerahkan energi apapun, tetapi 9 lapisan api misterius tidak berpengaruh sama sekali, seolah-olah dia adalah peri api, diri. Longting tahu bahwa inilah alasan mengapa Tante Lian harus memiliki pencapaian luar biasa di alam api misterius. Wanita ini sangat cantik, dan auranya sangat kuat, dan dia mengikutinya ke sini. Kurasa dia memiliki hubungan dekat dengannya, kan? Tante Lian diam-diam berpikir. Meskipun Chen Hao tidak menyebut Longting, dia cukup pintar untuk langsung menyimpulkan bahwa hubungan antara wanita ini dan Chen Hao tidak sesederhana itu. Pertama, dia, Chen Sui dan yang lainnya semua memahami sifat Chen Hao. Bukan karena Chen Hao penuh nafsu, tapi karena Chen Hao terlalu luar biasa dan menarik perhatian. Kemanapun dia pergi,
dia seperti kunang-kunang di malam yang gelap, begitu cerah dan mempesona, jika tidak hati-hati, Anda akan tersentuh oleh bunga atau dikacaukan. Menghadapi godaan wanita cantik seperti itu, berapa banyak pria yang mampu menahannya. Di balik pria yang luar biasa, biasanya ada banyak wanita yang cantik dan luar biasa. Baik di dunia sekuler maupun di dunia kultivasi, ini sepertinya merupakan hukum yang abadi. Kedua, intuisi tajam wanita memungkinkan Tante Lian merasakan perjuangan di balik tatapan tajam Long Ting, dan perjuangan dengannya. Situasi seperti ini hanya akan terjadi jika pihak lain dianggap sebagai pesaing, atau tepatnya saingan cinta. Ahem, Saudari Ting, ini rekan Tao saya, Xiao Lian, Tante Lian. Chen Hao dengan lembut memegang tangan kecil Tante Lian dan memperkenalkan, lalu memandang Tante Lian dan berkata Xiao Lian, ini Long Ting. Kakaknya, dia, dan aku langsung cocok. Bagaimana mengatakannya, rasanya seperti saudara yang sudah lama hilang. Hehehe, ya sayangku, kamu seperti saudara bagi saudaraku, dan bagiku, kamu seperti pendamping Tao, Tante Lian, senang bertemu denganmu. Kamu sangat cantik, lebih cantik dari aku membayangkan. Yang membuat Chen Hao tidak bisa berkata-kata adalah setelah mendengar perkenalannya, Long Ting benar-benar tersenyum khasnya, senyuman yang tampak tidak berperasaan dan konyol, dan langsung mengubah perkenalannya sepenuhnya, dan rasanya tidak seperti itu lagi. Kamu juga sangat cantik, dan sangat kuat. Tante Lian melihat tangan kecil yang diulurkan Long Ting, dia tidak pendiam, juga tidak menunjukkan permusuhan apapun. Ting Mei, kamu tidak mengungkapkan identitasmu ketika kamu masuk, kan? Chen Hao merasa sedikit lega setelah melihat ini. Faktanya, dia sudah memikirkan kemungkinan adegan setelah Tante Lian dan Long Ting bertemu, tapi dia meremehkan pikiran luas Tante Lian dan melebih-lebihkan kehati-hatian Long Ting. Selain itu, Long Ting dianggap sebagai serangan yang tidak terduga. Dia muncul di sini sebelumnya dan membuat Chen Hao lengah. Awalnya, Chen Hao telah memberitahu Tante Lian sebelumnya ketika dia berencana untuk naik ke pesawat. Tentu saja tidak, mendesis. Long Ting berkata, sambil berbicara, aura, penampilan, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba mengalami distorsi dan perubahan yang aneh. Segera, gambar mengenakan jubah Tao hitam dan topi hitam muncul di depan mereka berdua. Bagaimana? Aku jamin mereka tidak akan mengenali gambarku kan? Guonu, di mana Itota? Kamu tidak mungkin. Persepsi jiwa Long Ting yang kuat tidak bisa merasakan keberadaan Itota sama sekali, dan dia mau tidak mau bertanya. Sudah beres, biarkan saja. Lagi pula akan baik-baik saja. Xiao Lian, kamu juga mengubah citramu dan menyamar. Aku tidak akan maju. Saat para penggarap datang, menghadap saja ke dinding ruang inti bintang. Berpura-puralah bodoh sebentar, serang sebentar, lalu berpura-pura marah dan pergi. Singkatnya, biarkan mereka menyimpulkan bahwa Guonu masih berada di ruang inti bintang, kata Chen Hao. Siapa Guonu? Tante Lian bertanya dengan bingung. Chen Hao kemudian dengan cepat menjelaskan situasi Guonu kepada Tante Lian. Baru kemudian Tante Lian mengerti apa yang sedang terjadi, dan pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh kengerian Chen Hao. Dia tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, dan Chen Hao telah tidur selama 10 tahun. Tapi begitu dia keluar dari bintang janji, dia ada di sini lagi untuk dia hormati. Sebagai rekan Tao-nya, Tante Lian secara alami bahagia, tetapi melihat Long Ting, untuk beberapa alasan, dia sekarang lebih suka Chen Hao tidak begitu baik, bahkan sedikit biasa. Oke, Tante Lian, bisakah saya memanggilmu Xiao Lian? Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Ting, tidak apa-apa. Oke, baiklah, Xiao Lian, kita berdua akan tampil nanti. Jika kamu belum familiar dengan Guonu, lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah menunggu selama 2 jam penuh, Mo Shaochong, Zhu Peifeng, Wei Wushuang dan kultivator tingkat tinggi lainnya tiba, mati-matian melawan 9 lapisan api misterius. Dari kejauhan, mereka melihat 5 penggarap misterius berbadan besar dan tebal serta seorang penggarap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bagian terdalam dari penyerang gila itu adalah dinding di dasar gua. Adik perempuan, idiot, kaulah yang mengaktifkan peluang besar, tetapi ada orang lain yang memasukinya. Kamu benar-benar mempermalukan guru. Aku sangat marah. Sulit sekali datang ke Yaying Star, sungguh memalukan. Orang itu terlalu kuat. Kamu datang terlambat, tapi kamu menyalahkanku. Kamu belum mendapatkannya. Jika kamu bisa datang lebih awal dan membantuku mencegatnya, kamu tidak akan disusul olehnya. Lupakan saja, aku harus jika kamu tidak mendapatkannya, kamu tidak akan mendapatkannya, aku pergi.
Pergi saja. Untungnya, kamu masih roh api. Tante Lian, yang juga tumbuh tinggi dan gemuk, bertengkar dengan Long Ting dan segera pergi di bawah pengawasan Mo Xiaochong dan yang lainnya. Pantas saja kita tidak saling kenal. Ternyata dia jenius dari planet lain, tatapannya tajam sekali. Sial, untung kita banyak sekali di sini. Kalau kita sendirian, aku mungkin telah mati tanpa mengetahui caranya. Mo Xiaochong dan yang lainnya sudah sangat sulit bagi orang untuk melawan Tian Huo tingkat ke-9. Pada saat ini, jika 2 praktisi dari 5 jurusan dan 3 jurusan menyerang mereka, mereka mungkin tidak dapat untuk menolak sama sekali. Hah, masih Guo Nu Qiang, dia layak menjadi murid langsung Hongmeng Supreme. Percakapan antara Long Ting dan Tante Lian membuat Mo Xiaochong dan yang lainnya mengetahui bahwa Guo Nu memiliki peluang besar. Apalagi mereka sama sekali tidak meragukan perkataan mereka. Bagaimanapun, 9 lapisan api misterius yang menunggu di pintu masuk gua menghilang, dan burung phoenix yang mereka identifikasi sebagai binatang penjaga peluang besar juga menghilang. Long Ting dan Tante Lian adalah orang-orang yang memulai peluang besar ini, dan yang lainnya datang kemudian. Selain mereka berdua, hanya Guo Nu yang menghilang. Ini adalah hal yang sangat jelas. Jika saya tahu bahwa saya tidak akan mendapatkan kesempatan ini, dan tidak akan ada banyak Flame Crystal Essences, saya tidak akan menyia-nyiakan 1 bulan pun, dan semua manfaatnya akan diberikan kepada Guo Nu. Cih, perjuangan untuk mendapatkan kesempatan besar berakhir dengan cara yang menyakitkan. Entah ingin makan daging atau minum sup, sungguh menyedihkan menunggu sebulan dengan sia-sia bahkan tanpa mencium bau amis daging. Tapi tidak ada cara lain selain iri dan membenci Guo Nu. Murid langsung Hongmeng Supreme memang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bakat, kekuatan, dan keberuntungan mereka semuanya diambil oleh orang lain, jadi bagaimana mereka bisa membandingkannya? Hah, ini, pesawat, puluhan ribu mil jauhnya, ketika Chen Hao, yang telah menyatu dengan segala sesuatu di dunia, kembali ke pesawat bersama Tante Lian dan Long Ting, Tante Lian tiba-tiba bertanya dengan heran. Ya, pesawat mikro, kata Chen Hao sambil sedikit tersenyum. Dari mana asalmu? Tidak mungkin, itu milik Guo Nu, kan? Tante Lian bertanya dengan ragu. Meski baru beberapa tahun berada di planet Yaying, ia tetap tahu betapa berharganya pesawat tersebut. Apalagi pesawat kecil jenis ini sangatlah berharga dan langka. Meskipun dia tahu bahwa Chen Hao sangat kuat, sudah berapa lama sejak Chen Hao masuk? Bagaimana cara mendapatkan mesin terbang? Di mana Guo Nu bisa? Dia menyempurnakan ini. Xiao Lian, tahukah kamu bahwa dia sangat pandai menyempurnakan senjata? Dan dia juga dapat menyempurnakan beberapa hal yang belum pernah kudengar. Xiao Zi nomor 1, kamu mengucapkan beberapa patah kata. Long Ting berkata dengan antusias sebelum Chen Hao berbicara. Harus dikatakan bahwa Long Ting merasa sedikit bangga ketika dia melihat Tante Lian tidak tahu bahwa Chen Hao memiliki mesin terbang, karena dia tahu. Apa yang terjadi dengan Biksu Tao itu? Meskipun kami belum menjadi sahabat Tao, Chen Hao memperlakukan kami tidak lebih buruk dari Anda. Begini, saya tahu rahasia ini sebelum Anda mengetahuinya, bukan? Ini adalah gambaran laten dari hati Long Ting. Tentu saja, dia tidak terbawa suasana dan menuliskannya di wajahnya. Ah, Hao, apakah yang dikatakan Xiao Ting benar? Apakah itu baru saja disempurnakan belum lama ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Tante Lian, yang tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah wanita yang sangat cerdas dan bijaksana. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar keindahan bau dalam kata-kata Long Ting? Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekali lagi dan berbicara dengan tegas. Ini memang baru saja disempurnakan, dan itu untuk menemukanmu. Aku bekerja lembur dan melakukannya siang dan malam. Oke, ayo kita jemput Long Yi. Saatnya berangkat. Xiao Zi, mulai. Dia berkata jujur, sambil menatap Long Ting. Gadis ini sudah menunjukkan bakatnya bahkan sebelum dia menjadi karyawan tetap. Jika dia menjadi karyawan tetap, bukankah dia akan menjungkir balikkan dunia? Sayangnya, Long Ting tersenyum hehehe, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan langsung meraih Xiao Lian dan berkata Xiao Lian, biarkan aku mentraktirmu makan. Apa yang tidak diketahui Chen Hao adalah bahwa Long Ting, yang tampak baik-baik saja di permukaan, bergumam di dalam hatinya bahwa dia ingin Chen Hao terlihat baik, dia tidak takut menyinggung Chen Hao, dan dia percaya bahwa Chen Hao akan patuh padanya pada akhirnya, dan akan terpesona oleh rayuannya sendiri, terbakar sampai mati, dan terbakar nafsu. Sudah dimulai, adakah alasan untuk mengakhirinya? Tidak, meskipun itu bukan ramuan halus pada saat itu, tetapi kombinasi buah spiritual, itu juga dibuat dari esensi dan darahnya.
Sebenarnya, itu sama dengan pil nirwana yin yang diperoleh Chen Hao dari Guo tidak. Satu-satunya perbedaan adalah milik Guo Nu adalah yang terhebat, dan hanya menggunakan esensi dan darah Guo Nu. Meskipun obat yang diberikan Long Ting kepada Chen Hao hanya menggunakan esensi dan darahnya, hal itu tetap harus dilakukan pada awalnya. Tujuannya adalah untuk melatih rekan Tao-nya. Long Yi telah berlatih dalam radius puluhan juta mil, jadi di bawah kendali Chen Hao, hanya butuh beberapa menit untuk bertemu dengan Long Yi. Dalam 2 bulan terakhir di sini, meskipun Chen Hao, Long Yi, dan Long Ting tidak dengan sengaja mengumpulkan sumsum kristal api, kekuatan dan keberuntungan mereka telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk tugas tersebut, terutama di mata peluang besar yang menyala-nyala. Meskipun Long Ting tidak mencari lama-lama, dia masih mendapatkan banyak meski telah mencabut bulunya. Belum lagi Tante Lian, setelah menerima Long Yi, tidak dapat dihindari untuk memperkenalkannya dan berbasa-basi untuk sementara waktu. Namun, mereka berempat tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka meminta Tante Lian untuk menyerahkan tugas dan mengaktifkan token tersebut. Chen Hao, Long Yi, dan Long Ting dengan cepat berjalan menuju mata api yang berkobar. Untuk hal sebesar itu, paling aman bagi mereka untuk muncul, bukan? Chen Hao masih kembali ke penampilan aslinya, sementara Long Yi dan Long Ting kembali ke warna aslinya. Adapun mengapa Long Ting dan Long Yi kembali ke warna aslinya, sebenarnya sangat sederhana. Mereka bisa menilai identitas sebenarnya orang lain, dan orang lain juga bisa menilai Long Yi dan Long Ting para beku, mereka ingin. Mungkin agak sulit untuk menyembunyikannya dari orang yang Anda kenal baik. Lagi pula, hanya ada begitu banyak orang yang bisa mendapatkan informasi orang dalam. Long Yi, Long Ting, dan Chen Hao tiba dengan tergesa-gesa, berpura-pura berdebu. Long Yi bahkan bertanya kepada banyak kultivator yang akan pergi, termasuk Mo Sao Chong dan lainnya, dan setelah mengetahui bahwa setelah peluang besar didapat oleh Guo Nu, dia menunjukkan depresi yang cukup. Kemudian, mereka mengaktifkan token satu demi satu dan menghilang ke dalam bintang berkobar. Ketika mereka muncul lagi, mereka bertiga langsung diangkut ke depan sebuah pesawat besar dengan tanda tersebut. Saat ini, Long Ting dan Long Yi sekali lagi berubah menjadi seperti saat mereka datang ke sini. Ini membuat Long Ting sedikit senang. Alasannya sederhana, Tante Lian sudah berada di dalam pesawat, dan saat ini, dia belum bisa mengenali mereka. Semua ini mungkin tampak membosankan, tetapi menghapus semua jejaknya. Setidaknya, semua orang tidak akan memikirkan mereka dan Guo Nu di tempat yang sama. Semua orang beruntung. Setelah menunggu selama 5 hari, sekelompok pembudidaya baru tiba di bawah kepemimpinan sebuah pesawat, dan Chen Hao pesawat yang mereka tumpangi kiri secara langsung. Long Ting, yang memasuki ruang terpisah dengan Chen Hao lagi, tentu saja tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Chen Hao. Namun, Long Ting merasa tertekan bahwa efek obatnya tampaknya menjadi sangat lemah, meskipun dia tahu hal semacam ini obatnya hanya sementara lemah, tapi akhirnya sedikit tertekan, alasannya sangat sederhana. Chen Hao tabungan bertahun-tahun telah diberikan kepada Tante Lian. Kurang lebih bisa berperan. Faktanya, Long Ting tidak tahu bahwa Chen Hao menanggung lebih banyak rasa sakit kali ini daripada sebelumnya rasanya dengan memakan sumsumnya. Ditambah dengan potensi efek obat, bagaimana mungkin Chen Hao, yang begitu berani dan berani, tidak puas dengannya. Namun, Chen Hao tahu bahwa dia harus menanggungnya, karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Long Ting bukanlah sesuatu yang bisa dimakan oleh Chen Hao sekarang. Karena dia tidak bisa memakannya, mengapa bermain api? Chen Hao tidak berpikir ada sesuatu yang baik tentang pelatihan bermain api. Mata melihat ke hidung melihat ke hati, dan Chen Hao, tenggelam dalam memahami warisan peluang besar dari Blazing Star, akhirnya selamat dari 10 hari yang sulit, Anda bisa memasuki dunia kedua. Bip bip bip, bip bip bip, 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 bip. Segera setelah dia memilih mode tubuh asli untuk memasuki dunia kedua, pesan terus-menerus datang dari pikirannya, yang berlangsung selama beberapa menit sebelum berakhir terkejut. Begitu banyak informasi. Ketika dia pergi, dia memberitahu Yuan Rutianzun, Chen Sui, Helian Wuzi, dan Xia Yuyu. Adapun yang lainnya, tidak ada yang tahu nomor komunikasinya sama sekali. Pikiran Chen Hao bergerak dan dia dengan cepat mulai membaca informasinya. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut dan kebingungan muncul di wajahnya, diikuti oleh kemarahan yang luar biasa. Ledakan. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari tubuh Chen Hao seperti gunung berapi. Dia di dunia kedua meletus bersamaan dengan dia di dalam pesawat. Ah, apakah ini masih master dari negeri dongeng manusia? Terlalu menakutkan. Ah, Chen Hao,
Ada apa denganmu? Di dunia kedua, kota Yaying, banyak praktisi yang berjalan di sekitar Chen Hao memandang Chen Hao dengan kaget, yang tiba-tiba memancarkan aura menakutkan. Keinginan untuk menghancurkan yang tak ada habisnya, niat membasmi yang luar biasa, aura agung dan menakutkan yang melampaui keabadian duniawi. Dalam sekejap, itu mengejutkan banyak pembudidaya yang lewat. Di dalam pesawat, Long Ting tiba-tiba terpana oleh aura mengerikan yang dipancarkan oleh Chen Hao. Saat ini, dia juga baru saja mendarat di dunia kedua. Namun tubuh utama dikejutkan oleh Chen Hao. Mati, aku akan membuat kalian semua mati. Matilah aku. Bum bum bum. Chen Hao di dunia kedua dan pesawatnya tampak gila. Tubuh aslinya bahkan tidak mendengar pertanyaan Long Ting. Hanya suara dingin Chen Hao yang terdengar di telinganya. Saat ini, orang yang lewat di dunia kedua dan Long Ting di pesawat semuanya bergidik. Tidak mungkin untuk menggambarkan bagaimana perasaan Chen Hao saat ini, tetapi semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di dunia kedua, bahkan mereka yang lewat di puncak tahap akhir alam abadi duniawi ditangkap oleh momentum Chen Hao. Chen Hao, Long Ting tiba-tiba menjadi gugup pada saat ini, dan dia merasakan sedikit sakit hati. Terutama ketika dia melihat kemarahan Ibel Chen Hao, itu membuatnya panik. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dari saat dia bertemu Chen Hao hingga sekarang, bahkan ketika dia dibius sendirian, Chen Hao bisa sangat tenang dan membiarkan dirinya menyegelnya. Hari-hari mereka bersama, hal-hal yang mereka alami, bahkan sebelum dan sesudah pertarungan Guonu yang sangat kuat, dia selalu tenang dan menakutkan. Tapi situasi saat ini, membuat Long Ting secara intuitif sadar bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Ketika Long Ting dengan gugup berlari ke arah Chen Hao dan memegang erat tangan Chen Hao, mata Chen Hao tertuju padanya. Happy Valley, apakah kamu jernih? Mata Chen Hao kembali jernih, menekan aura kekerasan kehancuran di sekitarnya, dan bertanya pada Long Ting. Happy Valley, Chen Hao, saudara Hao, apa yang terjadi? Long Ting sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat Chen Hao sadar kembali, dia sedikit santai dan bertanya. Jawab aku dulu. Chen Hao menatap langsung ke arah Long Ting dan bertanya. Happy Valley adalah salah satu kekuatan teratas di Yaying Star. Ia berspesialisasi dalam Yin Yang Hehuan Dao. Dari guru lembah hingga para murid, mereka semua adalah orang-orang yang bermoral dan korup. Mereka menganjurkan kebebasan itu. Murid pria dan wanita di bawah sekte dapat digabungkan sesuka hati. Aku tahu ini. Chen Hao menyela Long Ting dan berkata, apakah kamu tahu jenius nomor 1 di Happy Valley? Apakah kamu berbicara tentang Mo Xiaoji? Aku tidak tahu siapa namanya. Apakah dia dari Demon Star? Dia berasal dari planet Semut Ibel. 8 tahun yang lalu, ketika dia berada di alam manusia abadi, dia pernah menantang saudaraku. Kakakku menang tipis. Namun setelah pertempuran itu, tidak lama kemudian, dia dipromosikan ke alam abadi bumi 3 tahun lalu dia dipromosikan ke puncak tahap akhir alam abadi bumi. Namun, sebelum kita menjalankan misi ini, Saudara Tian memberitahu saya bahwa dia sepertinya telah mati. Bisakah Anda, ada hubungannya dengan dia? Hah, benar, itu tidak ada hubungannya dengan dia hanya orang mati. Apa yang telah terjadi? Mo Xiaoji mati di tangan bintang janji kita. Mereka datang. Ah, Long Ting tiba-tiba berteriak. Dia jelas tentang kesepakatan antara kekuatan utama Yaying Star. Mo Xiaoji adalah orang jenius nomor 1 di Happy Valley dan dibasmi oleh bintang janji. Hampir seketika, Long Ting mengerti. Siapa di antara kalian yang dibasmi Wu Jixing? Long Ting bertanya. Ini sangat penting. Mo Xiaoji adalah jenius nomor 1 di Happy Valley dan dibasmi oleh orang-orang dari bintang janji. Menurut persetujuan kekuatan tertinggi bintang Yaying, jenius nomor 1 dari bintang janji harus membayarnya. Ini masih merupakan persyaratan paling mendasar agar bintang janji dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Dengan status lembah bahagia, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Saya khawatir harga yang harus dibayar bintang janji pasti akan 10 kali lipat 100 kali lebih besar. Dan Chen Hao bagaimana orang ini, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di bintang janji, bisa lolos. Di ruang yang kacau, pesawat kami dari Promise Star bertabrakan dengan pesawat dari Demon Star dan mati. Ah, lalu, bukankah itu Master Alam Surgawi Abadi dari bintang janji? Sebenarnya akulah yang mengontrolnya. Sayang sekali tidak ada yang mempercayainya. Tapi ini sudah tidak penting lagi. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin kamu bertarung, dan dengan Master dari Alam Surgawi?
Long Ting tahu betul bahwa apa yang disebut pesawat bintang janji Chen Hao harus dikendalikan oleh master dari alam surgawi. Chen Hao mengatakan dia mengendalikannya, dan dia mempercayainya, tetapi bahkan jika Chen Hao dapat menunjukkannya, apa bukti bahwa dia mengendalikannya pada saat itu? Ini berarti bahwa menurut kesepakatan kekuatan teratas, Chen Hao akan menerima tantangan dari para penguasa alam surgawi, dan hidup dan matinya akan ditentukan oleh nasibnya. Ini adalah puncak dari tahap akhir alam abadi surgawi. Tidak, Chen Hao, ketika kita kembali ke kota Xuantian, kamu segera meninggalkan Yaying Star. Aku akan mencari kakek dan memintanya untuk membawamu ke Haoyu Star. Dengan hasil tes awal, bakat dan bakat pemurnian senjatamu, kamu bisa memasuki kuil Haoyu tanpa mengikuti tes. Selama kamu menjadi salah satu dari mereka, pengontrol Joy Hall dan bahkan Yaying Star tidak akan berani menyerahkan masalah bintang janji padamu. Bintang Haoyu dan kuil Haoyu bukan milik kekuatan tertinggi manapun di galaksi Haoyu, tetapi mereka lebih unggul dari kekuatan tertinggi manapun. Itu adalah galaksi Haoyu, istana tertinggi umat manusia, dan simbol kekuatan galaksi Haoyu. Ia diatur langsung oleh pengontrol galaksi Haoyu, yang merupakan panglima tertinggi umat manusia. Pada dasarnya, 99% kekuatan teratas di galaksi Haoyu, pengendali 36 bintang utama, penguasa tertinggi Hongmeng, Del, berasal dari kuil Haoyu. Siapapun yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke kuil Haoyu dapat menjadi penguasa alam tertinggi Hongmeng selama dia bisa tumbuh secara normal. Tunggu, tidak perlu menghubungiku, aku harus bertarung. Apakah kamu gila? Belum lagi alam abadi surgawi, itu adalah alam abadi bumi. Mereka hanya perlu menyewa seorang jenius dari galaksi Haoyu untuk menangkapmu. Di puncak alam abadi surgawi di tahap selanjutnya, di sana tidak perlu mengundang siapapun sama sekali. Mereka dapat memilih siapapun yang Anda inginkan, dan hasil Anda adalah kematian. Apakah kamu tidak tahu betapa kuatnya alam abadi surgawi? Long Ting berkata dengan emosional. Dia tahu bahwa Chen Hao sangat kuat, bahkan lebih mesum darinya. Terlebih lagi, semakin dia tahu, semakin dia merasa bahwa Chen Hao tidak terduga. Tapi ini adalah puncak dari tahap akhir alam abadi surgawi. Kuatkah alam abadi surgawi? Dapatkah makhluk abadi di dunia dan manusia abadi dibandingkan? Setidaknya, sepanjang sejarah galaksi Haoyu, belum ada seorang pun yang mampu mengalahkan alam abadi surgawi di alam abadi manusia. Saya masih punya waktu, dan saya juga harus bertarung. Sejak mereka muncul dengan cara ini untuk menyingkirkanku, tentu saja, aku memikirkan semua metode yang mungkin bisa aku gunakan. Kenapa kita harus bertarung? Apakah mereka masih bisa mencegahmu memasuki kuil Haoyu? Jika saya tidak melawan, beberapa rekan tahu saya akan mati. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapat berita itu, tetapi pada saat yang sama, Xiao Xue, Xiao Wu, Yu Yu, Huan Lele, semuanya diculik, juga aku. Kakak senior, Yuan Rutianzun. Selama aku setuju untuk bertarung, mereka bisa kembali tanpa cedera. Jika mereka tidak bertarung, gunakan saja beberapa dari mereka untuk bertarung, dan mereka semua akan dikurung di Yaying Balai Penegakan Hukum Star Alliance. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Bagaimana Balai Penegakan Hukum Yaying Star Alliance menyetujui ini? Apa mereka tidak tahu apa arti bakatmu? Bakat, haha, jika kamu belum dewasa, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu bukan apa-apa di mata orang-orang besar. Aku akan mengingat semua yang mereka semua lakukan padaku hari ini. Semut Setan Star, Happy Valley, Yaying Star Alliance Balai Penegakan Hukum, dan bahkan pengontrol Yaying Star. Suatu hari, aku akan membuat mereka membayar 100 kali 1000 kali. Itu benar. Kalau begitu aku akan mengirim pesan ke kakek sekarang. Long Ting dengan jelas merasakan niat membasmi di balik kata-kata tenang Chen Hao, tapi kata-kata terakhir Chen Hao membuatnya rileks dan berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun dia mengagumi semangat pengorbanan Chen Hao sebagai biksu Tao dan sebagai kakak laki-laki, dia tetap ingin Chen Hao bertahan hidup. Ini adalah sifat manusia dan keegoisan. Tidak, jangan salah paham. Saya berterima kasih kepada kuil Haoyu karena telah mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam masalah ini untuk mengulur waktu. Ah, Chen Hao, apa maksudmu? Kuil mengetahui hal ini entah bagaimana, tapi alih-alih menghentikan mereka, mereka meminta pihak lain memberi saya waktu 10 tahun, selama saya menerima tantangan dalam waktu 10 tahun. Jika tebakan saya benar, saat kita turun dari pesawat, yaitu, ketika Xiaolian dibawa pergi, mungkin. Chen Hao, yang masih di dunia kedua, mengirim pesan ke Tante Lian saat ini, tetapi dia, yang seharusnya memasuki dunia kedua bersamanya,
tidak menerima tanggapan apapun. Sekarang sudah terkendali, kata Chen Hao di dalam pesawat. Tim penegakan hukum aliansi tiba-tiba. Karena kuil telah campur tangan, mereka pasti memperhatikan Anda. Mengapa tidak menyelesaikan masalah ini secara langsung, tapi, apakah itu untuk menilai Anda? Ya, pasti seperti ini. 10 tahun, 10 tahun, kamu yakin? 10 tahun terlalu lama, manfaatkan hari ini. Oke, Xiao Ting, aku akan mulai berlatih dengan seluruh kekuatanku, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah Chen Hao selesai berbicara, dia menutup matanya. Dia tidak banyak bicara pada Long Ting. Karena dia pun belum bisa memastikan kemana dia akan dipromosikan 10 tahun lagi. Dia hanya tahu bahwa 10 tahun kemudian adalah waktu baginya untuk melakukan pembasmian besar-besaran. Jika dia dipromosikan demi promosi, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat dipromosikan ke alam abadi surgawi dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan dia juga yakin bahwa dia dapat melawan master alam abadi surgawi manapun. Tapi dia telah menemukan Tao-nya sendiri, dan dia tidak bisa kehilangan hati Tao-nya hanya untuk bertarung. Lagi pula, kuil yang melakukan intervensi jelas-jelas bermaksud, seperti yang dikatakan Long Ting, bahwa mereka sedang mengujinya. Kemudian dalam 10 tahun, tidak akan terjadi apa-apa pada Yuan Ru Tianzun dan para gadis. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa pesan yang dikirimkan kepadanya oleh kuil dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Balai Penegakan Hukum Aliansi Bintang Yaying akan diawasi secara pribadi oleh orang-orang dari kuil selama 10 tahun untuk memastikan budidaya Yuan Ru Tianzun dan para gadis. Hal ini tidak diragukan lagi memberitahu Chen Hao bahwa tidak perlu terburu-buru untuk sukses dengan cepat, selama dibutuhkan 10 tahun untuk mencapainya. Panggilan, meskipun kuil suci tidak membantuku menyelesaikan masalah, penilaian seperti itu menunjukkan bahwa kuil suci lebih menghargaiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kuil suci, yang jauh lebih unggul dari umat manusia, akan memperhatikanku begitu awal dan menghormatiku. Krisis ini sebagai ancaman bagiku. Pelatihan, apakah kuil mengetahui semua kekuatan tersembunyiku? Mustahil. Kuil bisa mencari informasi apapun tentangku di dunia kedua, dan juga bisa mencari semua keberadaan tubuh asliku, tapi tidak mungkin cukup spesifik untuk mengetahui semuanya. Hanya berdasarkan penampilanku di dunia kedua dan hasil ujian pendahuluanku, apakah kuil layak melakukan ini? Mungkin. Chen Hao merasa sedikit aneh di hatinya. Karena dia sudah mengetahui tentang kuil Haoyu sejak lama, dan kuil Haoyu adalah tujuannya. Setelah mendapatkan hasil yang tidak normal dalam pemeriksaan pendahuluan, alasan mengapa Chen Hao menghindari semua kekuatan teratas, termasuk kekuatan teratas di galaksi Haoyu yang pasti akan datang untuk merekrutnya nanti, adalah karena dia sudah menentukan kemana dia ingin pergi. Namun, berdasarkan informasi yang dia pelajari dan nilai ujiannya saja, dia tidak memenuhi syarat untuk diunggulkan oleh kuil Haoyu, apalagi secara aktif memenangkannya. Oleh karena itu, ia masih membutuhkan performa yang lebih kuat. Tentu saja, jika Chen Hao memamerkan kemampuan pemurnian senjatanya yang tidak normal, pasti akan ada harapan. Namun kemampuan pemurnian senjatanya belum terungkap sama sekali kecuali Yuan Ru Tianzun, Long Ting, Long Yi dan lainnya. Bagaimana kuil bisa tahu? Dia tidak berpikir bahwa Yuan Ru Tianzun akan secara langsung memberitahu kuil berita yang menantang surga ini dan memenangkan kualifikasi untuk memasuki kuil untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Yuan Ru Tianzun juga tahu bahwa dengan kemampuan yang dia tunjukkan sekarang, jika dia berlatih sebentar atau meningkatkan wilayahnya, dia pasti akan bisa memasuki istana tertinggi umat manusia, kuil Haoyu. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengungkap kartu trufnya sendiri. Ini adalah pendekatan paling normal di dunia kultivasi yang kejam. Jika Chen Hao tidak memiliki harapan untuk memasuki kuil, dia pasti akan terekspos. Satu lagi kartu truf, satu lagi cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang selama perjalanan pelatihan yang kejam di masa depan. Menunjukkan bakat, memenangkan keberuntungan, memenangkan perhatian, dan memenangkan hati yang kuat semuanya memiliki intinya. Ketika kondisinya terpenuhi, tidak ada yang akan mengekspos dirinya secara berlebihan dan sepenuhnya. Justru karena dia tidak sepenuhnya mengekspos dirinya, Chen Hao sedikit bingung mengapa kuil yang menyendiri memperhatikannya begitu awal dan secara khusus campur tangan dalam urusannya sendiri untuk mengasah dan menguji dirinya sendiri. Ini membuat Chen Hao merasa seperti terkena kue. Meskipun dia memiliki kemampuan nyata untuk mendapatkan kue ini, itu hanya akan terjadi setelah dia terekspos. Tapi sekarang, dia memang dipukul tanpa ketahuan. Mungkin, Chen Hao tidak dapat memahaminya. Ketika dia tidak ingin terus memikirkannya, sebuah berita tiba-tiba muncul di benaknya.
Dia berpikir bahwa pihak lain melebih-lebihkan atau sengaja menyebarkannya karena khawatir terhadap wajahnya adalah keluarga Simen, Simen Liu Yun dan 4 planet terakhir. Dilaporkan bahwa semua master alam surgawi yang mencegat sayap perak dihancurkan secara fisik. Pada saat ini, pikiran Chen Hao melintas dengan sosok yang paling dekat dengannya, tetapi menjadi semakin jauh dan tak terduga setiap kali dia mengira dia telah melihatnya. Ayah! Chen Hao mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, dia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Dia berharap itu ayahnya, tapi juga berharap bukan. Harapannya adalah karena semakin kuat ayahnya, semakin baik. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana dia melakukan semua ini dan sejauh mana dia bisa mencapainya, meskipun dia melakukannya dengan buruk, hasil akhirnya, apakah itu dia atau tidak. Yuanru Tianzun atau tidak akan terjadi apa-apa pada gadis-gadis itu atau Wu Jixing. Kuharap bukan, itu karena dia pada dasarnya sombong dan tidak ingin dimanipulasi atau dikendalikan nasibnya sendiri oleh siapapun, bahkan ayahnya. Meskipun dia tahu jika memang ayahnya yang mengendalikannya, ayahnya juga berusaha melatihnya demi kebaikannya sendiri, tapi dia tidak menyukai perasaan ini. Dia mengendalikan takdirnya sendiri, caranya sendiri, kendalinya sendiri, jalannya sendiri, caranya sendiri. Manipulasi apapun, bimbingan apapun, bukanlah yang dia inginkan. Tapi sekarang, entah itu ayahnya atau bukan, hal itu telah terjadi, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapinya. Panggilan. Di dunia kedua, Chen Hao langsung berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menuju stasiun bintang janji di kota Yaying. Di dalam pesawat, di ruang independen, Tante Lian tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan kesempatan besar, mengalami peningkatan yang luar biasa, dan bertemu Chen Hao lagi. Ketika dia bisa memasuki dunia kedua, dia dengan bersemangat mengaktifkan alam spiritual helm, tapi begitu dia masuk, dia berteriak kaget dan terkejut, tapi kemudian berubah menjadi kemarahan, keengganan dan kekhawatiran yang tak terbatas. Kejutan datang dari saat dia muncul. Waktunya bukan di kota Yaying, tapi di ruang asing. Ini saja hanya akan mengejutkannya, tapi dia melihat beberapa wajah familiar menatapnya dengan heran. Chen Sui, Helian Wuxi. Saat ini, di dunia kedua, dia kehilangan kebebasannya dan dikurung bersama Chen Sui dan yang lainnya. Tubuh aslinya juga akan dikirim ke Chen Sui dan lainnya ketika dia tiba di kota Suantian. Namun, Tante Lian menemukan bahwa kecuali dirinya sendiri, Chen Sui, Helian Wuxi, Xia Yuyu dan saudara perempuannya semuanya tenang. Jadi, dia dan kamu masih di dalam pesawat, hanya di ruang masing-masing. Setelah beberapa pertukaran, Chen Sui dan yang lainnya juga mengetahui tentang situasi Chen Hao dan Tante Lian. Saat ini, Chen Sui bertanya. Baiklah, Saudari Sui, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kamu tidak terburu-buru? Kenapa kamu cemas? Kami baik-baik saja sekarang. Satu-satunya hal buruknya adalah kami tidak bisa menemuinya atau menghubunginya. Kami dikurung, dan kami baik-baik saja. Kami bahkan tidak memiliki kebebasan dunia kedua, bagaimana kami bisa baik-baik saja? Tante Lian bingung, dan bahkan curiga bahwa Chen Sui dan yang lainnya telah dicuci otak, atau telah menerima nasib mereka. Saudari Xiao Lian, tidakkah kamu merasa bahwa hukum surga di sini 10 atau 100 kali lebih kuat daripada tempat kita tinggal? Ah, sepertinya, tapi terus kenapa? Di dunia kedua, kita bisa menikmati semua keuntungan secara gratis. Misalnya, tempat latihan mahal yang menyimulasikan lawan, dan ada juga beberapa dunia latihan rahasia yang sulit kita temui. Di sini, selama kita memenuhi syaratnya, kita bisa memilih. Jadi apa, bisakah ini mengimbangi 10 tahun kebebasan kita? Bagaimanapun, ini adalah dunia kedua, dan peningkatan sebenarnya masih bergantung pada tubuh asli. Xiao Lian, tubuh asli kita diperlakukan sama baiknya. Di permukaan, kita dikurung, tapi nyatanya, kita hanya dilarang berhubungan dengan Chen Hao, kata Chen Sui. Apa maksudnya? Secara kasar, Kuil Haoyu menggunakan kami untuk mengevaluasi Chen Hao. Selain membatasi semua kesempatan kami untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Chen Hao, itu juga memberi kami banyak kompensasi. Ah, Kuil Haoyu. Ketika Tante Lian mendengar nama itu, matanya membelalak karena terkejut. Setelah tertegun beberapa detik, dia memikirkan sesuatu, lalu bertanya apa maksudnya? Benarkah semua ini palsu dan dilakukan dengan sengaja oleh Kuil Haoyu untuk meredam Hao Hao? Tidak, itu semua benar. Hanya saja Kuil Haoyu turun tangan dan mengirim ahli kuil untuk mengambil alih tugas menyerang kita. Secara nama, itu untuk memastikan keselamatan kita. Bahkan,
Penegakan hukum Yaying Star Aliansi baik gereja, maupun pengontrol Hongmeng Supreme, tidak dapat mengetahui situasi kita yang sebenarnya. Tubuh kita yang sebenarnya dan dunia kedua telah diberi kompensasi, dan untuk sementara kita dapat menikmati perlakuan dari murid kuil Haoyu. Ini, Tante Lian benar-benar terkejut. Ini benar-benar di luar imajinasinya, dan bahkan lebih di luar pemahamannya. Itu adalah kuil Haoyu. Kuil di ketinggian, berdiri di puncak piramida seluruh galaksi Haoyu, melambangkan kekuatan tertinggi dan kekuatan tertinggi. Dari umat manusia, keberadaan, sebenarnya memberi mereka kompensasi yang tak terbayangkan karena Chen Hao. Apakah ini mungkin? Itu hampir seperti mimpi, tapi itu benar-benar terjadi. Boom boom boom. Pada saat ini, ilusi yang telah memenjarakan Tante Lian untuk jangka waktu tertentu, dan akhirnya hancur total, saya terbangun sepenuhnya dan percaya bahwa semua yang ada di hadapanku adalah nyata. Karena ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan secara tidak sadar. Aku sudah bangun. Tante Lian mengatakan sesuatu yang membuat Chen Sui dan yang lainnya bingung, lalu bertanya apakah Hao Hao mengetahui situasi kita. Petik 2. Dia tidak mungkin tahu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa kuil akan menjamin keselamatan dan budidaya kita. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Saya memperkirakan ketika Anda sampai di kota Suantian, Anda bahkan tidak akan tahu punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Lalu dia akan datang dan bergabung dengan kita. Lalu bagaimana jika dia mengkhawatirkan kita dan melakukan sesuatu yang gila? Tante Lian bertanya dengan cemas. Tidak, karena kuil suci telah menghibur kita, secara alami ia akan mempertimbangkannya. Agaknya, itu pasti menjamin keselamatan kita bersamanya. Chen Sui berkata ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh kuil suci, dan hal yang sama juga berlaku untuk dia. Kesempatan yang diberikan kepada kita, selama 10 tahun, mari kita nikmati para murid kuil perlakuannya sangat murah hati. Terlebih lagi, jika kita dapat memenuhi persyaratan kuil dalam 10 tahun, kita akan memenuhi syarat untuk menjadi murid kuil sejati. Bersama dengannya, Xiaolian memiliki peluang besar lainnya dan dipromosikan menjadi manusia level. Kita semua harus bekerja keras untuk mencapai puncak tahap selanjutnya dari negeri dongeng. Ya, Chen Sui merasakan nafas di Tante Lian dan berkata dengan lembut. Di dunia kedua, di ruang independen lainnya, Yuan Rutianzun, yang sangat marah hingga hampir muntah darah dan mati pada awalnya dan hampir pingsan, kini dihibur oleh kuil. Oleh karena itu, saat ini, dia telah membenamkan dirinya dalam latihan retret dengan pikiran yang tenang. Meskipun kedua hal itu masih membuatnya khawatir, sekarang dia tidak berdaya untuk ikut campur, dan dengan kondisi dasar yang dijanjikan oleh kuil, dia hanya bisa membiarkannya pergi. Dua hal, pertama setelah dia diisolasi, tidak ada waktu untuk menyerahkan hak pengelolaan bintang janji. Dia tidak punya cara untuk mengontrol siapa yang akan mengambil alih bintang janji. Untungnya, kuil berjanji tidak akan membiarkan bintang janji jatuh dalam 10 tahun ini. Yang kedua adalah Chen Hao. Itu membuatnya khawatir lebih dari hal pertama. Kuil suci turun tangan, tidak diragukan lagi menyukai Chen Hao. 10 tahun ini adalah ujian bagi Chen Hao. Namun bagaimana jika Chen Hao tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan hal-hal impulsif? Dia bisa mengorbankan dirinya sendiri, tapi dia tidak ingin Chen Hao berkorban karena gadis itu dan dia. Itulah harapan bintang janji, masa depan bintang janji. Jika Chen Hao menerima kondisi tersebut dan bertarung sekarang, dia, Chen Sui dan yang lainnya secara alami akan diselamatkan. Tapi Chen Hao tidak akan pernah selamat. Chen Hao kuat, tetapi dalam jangka pendek, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan yang abadi. Bagaimanapun, dia hanya berada di puncak alam abadi manusia. Untungnya, Yuan Rutianzun percaya bahwa sejak kuil melakukan ini, kuil tersebut seharusnya dapat menghibur Chen Hao, setidaknya tidak membiarkan dia memilih basmi diri impulsif untuk menyelamatkan dia dan gadis-gadisnya. Namun, Yuan Rutianzun tidak tahu seberapa besar kompensasi yang diterima gadis-gadis itu. Jika dia mengetahuinya, kedua kekhawatiran ini bisa hilang sepenuhnya. Kuil itu sangat menghargai Chen Hao, bagaimana bisa membiarkan Chen Hao mati? Bagaimana kita bisa membiarkan planet tempat Chen Hao dilahirkan jatuh? Tertawa. Di dunia kedua, Chen Hao muncul di istana tempat tinggal bintang janji di kota Yaying secepat kilat. Chen Hao, apakah kamu kembali? Kedua lelaki tua di alam abadi bumi yang berjaga di gerbang istana berkata dengan terkejut setelah melihat Chen Hao. Ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh, dan salah satu dari mereka memandang Chen Hao dengan tatapan yang lebih tidak ramah. Dua tuan-tuan,
Saya ingin melamar penggunaan ruang pelatihan tingkat pertama hari ini. Senior Chen Hao tersangkut di tenggorokannya, dan dia berkata dengan tenang, sambil berbicara, dia juga mengambil langkah untuk masuk ke dalam pintu. Dia sudah lama menduga akan ada masalah. Kali ini dia datang ke sini hanya untuk memverifikasi pikirannya dan melihat siapa yang mengendalikan bintang janji sekarang, tapi dia tidak mengira itu akan menjadi begitu serius. Untungnya, pihak kuil turun tangan. Apa konsekuensinya jika kuil tidak melakukan intervensi? Chen Hao tidak bisa membayangkannya. Berhenti. Chen Hao, kan, kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi sekarang, bintang janji kami telah mengakhiri hubungannya denganmu, kan? Kamu dan Yuan Rutianzun melakukan sesuatu yang bodoh yang hampir menyebabkan kehancuran bintang janji, dan hanya kamu akan menanggung akibatnya. Kamu tidak bisa datang ke sini lagi. Apa? Menceraikan hubungan? Chen Hao tiba-tiba menatap lelaki tua yang berbicara, siapa yang memutuskan? Tentu saja kamu adalah pengontrol baru bintang janji, King Yang Tianzun. Saya akui bahwa kamu adalah seorang jenius, tetapi seorang jenius yang hanya akan membawa bencana bagi bintang janji tidak jarang bagi kami di bintang janji. King Yang Tianzun, Liu Qingyang. Chen Hao sedikit mengernyit, dan informasi tentang King Yang Tianzun juga muncul di benaknya. Untuk pertama kalinya, Yuan Rutianzun bertemu dengan orang ini ketika dia membawanya ke sini untuk bertemu leluhur Wuji. Chen Hao sangat terkesan padanya. Pertama, sikap King Yang Tianzun terhadapnya dingin, yang sangat berbeda dari antusiasme orang lain. Kedua, Yuan Rutianzun juga memperkenalkan King Yang Tianzun kepada Chen Hao secara detail. Liu Qingyang lebih dari 1000 tahun lebih tua dari Yuan Rutianzun, bakatnya biasa-biasa saja, tetapi keberuntungannya luar biasa. Bahkan jika Yuan Rutianzun menghadapinya, dia tidak yakin akan kemenangan. Terlebih lagi, karena bakatnya yang biasa-biasa saja, pada awalnya ia tidak dianggap serius oleh leluhur Wuji. Meskipun leluhur Wuji juga memberikan kompensasi kepadanya seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, ia tetap merasa dendam dan mentalnya tidak seimbang. Tetapi ketika Yuan Rutianzun mengatakan itu, Chen Hao tidak berpikir ada yang salah dengan Liu Qingyang. Namun, Chen Hao terkejut saat ini. Bagaimana Liu Qingyang bisa mengendalikan bintang janji? Benarkah? Siapa kamu dari Istana Ibel Janji? Chen Hao memandang lelaki tua yang berbicara dengan mata dingin. Kamu, tidak peduli siapa aku hanya melaksanakan perintah King Yang Tianzun. Silakan pergi. Orang tua yang ingin marah itu sepertinya terjebak oleh momentum Chen Hao, dan benar-benar menghindari milik Chen Hao mata tidak terus menjadi sombong, dan dia berkata. Ini, adik kecil Chen Hao, King Yang Tianzun telah mengeluarkan perintah untuk sementara menarik garis yang jelas denganmu, maafkan aku. Seorang lelaki tua lain dengan wajah aneh tiba-tiba mengirim pesan kepada Chen Hao saat ini dan berkata kamu lebih baik pergi dulu, bintang janji telah berubah. Jika kamu muncul sekarang, kamu hanya akan membuat dirimu tidak nyaman. Senior, saya ingin mengetahui situasi spesifiknya, bisakah Anda memberitahu saya? Chen Hao bertanya melalui transmisi suara. Oke, orang tua itu tetap tenang, menatap Chen Hao dengan mata penuh semangat ke permukaan, dan menghalangi Chen Hao memasuki istana, tapi dia memberitahu Chen Hao perubahan terkini dengan singkat dan cepat. Setelah Yuan Rutianzun dan para gadis tiba-tiba diserang oleh Balai Penegakan Hukum Aliansi, semua informasi terputus. Kemudian pejabat tinggi Liga mengumumkan berita tersebut. Manajemen puncak bintang janji langsung terguncang. Yuan Rutianzun awalnya bertanggung jawab atas leluhur janji untuk sementara, tetapi sekarang Yuan Rutianzun di penjara, bintang janji harus merekomendasikan seorang master yang dapat mengendalikan situasi untuk mengambil alih. Kebanyakan orang berpikir bahwa murid tertua Patriark Wuji, kakak laki-laki Chen Hao dan Yuan Rutianzun, harus maju ke depan. Namun yang tidak disangka semua orang adalah bahwa manajemen puncak bintang janji, yaitu hasil seleksi oleh para master alam abadi surgawi, ternyata adalah King Yang Tianzun yang memperoleh wewenang untuk mengendalikan bintang janji dengan mutlak keuntungan. Alasannya adalah dia mendapat dukungan dari banyak penguasa alam abadi surgawi, termasuk penguasa Istana Ibel Janji. Meski akhir cerita ini tidak terduga, semua orang masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, Liu Qingyang, yang memiliki keberuntungan dan keberuntungan yang kuat, berada di peringkat teratas dalam hal kontribusinya kepada bintang janji, dan kekuatannya tidak terduga. Bahkan Yuan Rutianzun mungkin tidak sebaik dia, dan hasil ini juga telah diakui oleh aliansi bintang Yaying. Tapi sekarang, siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa alasan mengapa King Yang Tianzun mendapat dukungan yang begitu tinggi adalah dukungan kuat dari kepala istana-istana Ibel Janji.
Daripada mendukung Qingyang Tianzun, lebih baik dikatakan bahwa dia mendukung Wanan Chao, penguasa Istana Ibel Janji. Banyak master alam surgawi membeli wajah Wanan Chao, pertama karena sumber daya dan hak yang dikendalikan Wanan Chao di Bintang Janji. Kedua, banyak orang surgawi telah menerima manfaat dan janji dari kekuatan kuat selain Bintang Janji. Dan ketiga, karena Bai Li Ningbing telah menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Bakatnya, dan dia sekarang telah memasuki Sekte Kehidupan Abadi, sekte teratas di galaksi Haoyu. Ini adalah kekuatan peringkat keempat di antara 10 kekuatan teratas di seluruh galaksi Haoyu. Meskipun semua orang tahu bahwa potensi Chen Hao lebih kuat dari Bai Li Ningbing, tidak masalah untuk memasuki sekte pertama galaksi Haoyu, atau bahkan bergabung dengan kuil keberadaan puncak di masa depan. Tapi Chen Hao dalam masalah, dan itu adalah masalah besar yang hampir pasti akan menyebabkan kematiannya. Tidak ada yang percaya bahwa Chen Hao bisa lolos dari krisis ini. Alasannya sangat sederhana, kecuali Yaying Star Alliance, tidak ada yang tahu bahwa Chen Hao telah dilindungi oleh kuil, atau itu adalah penilaian. Faktanya, setelah mendengar berita bahwa Chen Hao telah dilindungi oleh kuil, selain para gadis, Yuan Rutianzun dan Long Ting, satu-satunya yang menyesalinya dan ingin membasminya dengan sepotong tahu adalah Yaying Star Alliance. Grup penegakan hukum dan Yaying Star yang semuanya memanfaatkannya, para eksekutif liga yang terlibat dalam masalah ini mengetahuinya. Adapun tertinggi Hong Meng Yan Beitian, pengontrol Yaying Star yang juga mengetahui masalah ini dan langsung menyetujuinya, dia juga terkejut dengan campur tangan kuil lacak lagi. Muncul sebelumnya, tidak ada yang tahu, Yan kemana perginya Beitian. Yang diketahui hanyalah bahwa sekarang segala sesuatu di Yaying Star ditangani oleh salah satu kekuatan tertinggi Yaying Star, pemimpin Sekte Tianlan, Dewa Emas tak terkalahkan, Li Jiuyang. Hah, mari kita lihat. Ini jauh lebih rumit dari yang saya kira. Setelah meninggalkan stasiun Wujixing, Chen Hao kembali ke kediamannya yang kosong dan sepi, masih belum bisa tenang. Dia dengan paksa menekan amarahnya. Dia tahu apa yang akan terjadi bahkan jika dia memasuki stasiun Bintang Janji. Itu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dia dapat dengan mudah membasmi makhluk abadi duniawi yang menjaga gerbang, tetapi dia tidak dapat menahan pukulan apapun dari makhluk abadi surgawi manapun. Meskipun tidak ada batasan hukum di dunia kedua, ini adalah tempat yang umum. Jika Anda membuat keributan di planet manapun, Anda akan dihukum. Selain itu, Chen Hao tidak perlu mengungkapkan kekuatan aslinya. Itu tidak bijaksana. Bakatku, jika dalam keadaan normal, Yan Beitian, pengontrol Yaying Star, juga harus menghargai perlindungan. Tapi pria sok suci ini, tidak hanya tidak melindungiku, tapi juga menyetujui lembah bahagia Master Lembah. Dan mengizinkan tim penegakan hukum aliansi untuk mengambil tindakan. Dan sekarang dia telah menghilang, apakah karena aku? Seharusnya tidak seserius itu. Dia adalah master alam tertinggi Hong Meng, salah satu makhluk teratas dalam umat manusia, dan kuil tidak punya alasan untuk melakukannya karena aku. Untuk menangani masalah sepele seperti itu, Chen Hao tidak bisa memahaminya. Tidak masalah. Singkatnya, aku sudah mengetahui situasi umum. Sekarang, yang harus aku lakukan adalah meningkatkan kekuatanku seperti orang gila. Hah, sebenarnya aku ditakuti oleh pria yang ditakdirkan untuk mati. Setelah Chen Hao pergi, lelaki tua yang awalnya mengatakan bahwa Chen Hao dan Yuan Rutianzun melakukan hal-hal bodoh dan berbicara tanpa ampun, tetapi kemudian terpengaruh oleh momentum Chen Hao, menghela nafas lega dan merasa kesal di dalam hatinya. Ia merupakan keturunan langsung dari Istana Ibel Janji. Perubahan Bintang Janji ini bisa dikatakan telah merusak keseimbangan Bintang Janji dan membuat Istana Ibel Janji mencapai puncak. Meskipun orang yang bertanggung jawab adalah Qingyang Tianzun, apa keputusan akhir Wanan Chao sekarang? Ditambah dengan fakta bahwa Bai Li Ningbing masuk ke sekte teratas keempat di galaksi Haoyu, Sekte Kehidupan Abadi, dia percaya bahwa mulai sekarang, Bintang Janji pasti menjadi dunia Istana Ibel Janji mereka, dan Bai Li Ningbing, yang menunjukkan bakat yang menakutkan, Bing pasti akan menjadi tulang punggung Bintang Janji di masa depan. Keberadaannya juga yang menyelamatkan Bintang Janji 50 tahun kemudian. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak berpikir Chen Hao bisa selamat dari krisis ini sama sekali. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi juga Qingyang Tianzun, Wanan Chao dan semua master alam surgawi yang mendukung keduanya tidak menyangka bahwa Chen Hao dapat selamat dari krisis ini. Meskipun bakat Chen Hao sangat kuat, jauh lebih baik dari Bai Li Ningbing, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, Chen Hao hanya berada di alam manusia abadi sekarang. Bagaimana dia bisa mengalahkan master puncak alam abadi surgawi dalam 10 tahun? Di seluruh galaksi Haoyu,
tidak ada seorang pun yang dapat dipromosikan dari alam abadi manusia ke alam abadi surgawi hanya dalam 10 tahun. Kedua, Yuan Rutianzun dan Chen Hao menyinggung Happy Valley, kekuatan tertinggi Yaying Star, dan membasmi Mo Xiaoji, murid jenius pertama Happy Valley, yang juga merupakan pemilik senjata suci Beiming Soft Armor yang diperoleh Chen Hao memintanya, tapi dengan siapa Wu Jixing yang lemah bisa diajak bicara karena alasannya. Ketiga, dan yang terpenting, Happy Valley mendapat dukungan dari aliansi Bintang Asia Ying. Tanpa ini, bahkan Wan Nanchao dan Liu Qingyang tidak akan berani mengeluarkan Chen Hao dari Bintang Janji dengan begitu sombong, apalagi melakukannya dalam satu gerakan. Pukul Chen Hao sampai mati. Bagaimanapun, bakat Chen Hao yang menantang surga harus menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan dijaga oleh pengontrol Yaying Star. Selain itu, selama Chen Hao segera bergabung dengan sekte teratas di galaksi Haoyu, dia dapat selamat dari bencana ini. Namun intervensi dari Balai Penegakan Hukum Aliansi dengan jelas menunjukkan bahwa pengontrol Yaying Star sama sekali tidak peduli dengan Chen Hao dan membiarkan perilakunya. Saat itulah Wan Nanchao dan Liu Qingyang mengambil tindakan. Adapun pemberian waktu 10 tahun kepada Chen Hao, di mata Wan Nanchao, Liu Qingyang dan lainnya, itu hanyalah penjelasan yang diberikan oleh pengontrol Yaying Star kepada kekuatan teratas di Haoyu Galaksi yang tertarik pada Chen Hao. Lagi pula, menghapus kejeniusan langka ini dengan santai akan merugikan umat manusia. Karena berbagai alasan, lelaki tua itu tidak menatap mata Chen Hao sama sekali pada awalnya, tetapi ketika Chen Hao menatap langsung ke arahnya dan bertanya kepadanya di bagian mana istana Ibel Janji dia berasal, dia, seorang master puncak di akhir tahap alam abadi, merasa ketakutan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu langsung mengirim pesan untuk melaporkan berita kemunculan Chen Hao. Namun, yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah alasan mengapa lelaki tua lain memberitahu Chen Hao situasinya melalui pesan adalah karena dia juga tertarik dengan momentum Chen Hao. Dia juga memiliki perasaan samar bahwa 10 tahun kemudian, Chen Hao mungkin benar-benar ada harapan, meskipun tipis. Karena itu, dia memilih untuk memberitahu Chen Hao sesuatu yang diketahui kebanyakan orang di Bintang Janji. Bukan apa-apa baginya sama sekali, tapi Chen Hao dan Yuan Rutianzun bisa berbalik dalam 10 tahun. Setidaknya hubungan baik yang mereka bentuk masih bermanfaat. Apakah akhirnya muncul? Di dunia kedua, di kota Haoyu, yang melambangkan puncak galaksi Haoyu, terdapat kompleks istana yang besar dan megah, ruang pelatihan tingkat tinggi yang sulit dimasuki oleh praktisi biasa dalam kehidupan mereka duduk bersila. Tiba-tiba membuka matanya. Dia menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun kamu pasti akan mati dalam 10 tahun, aku ingin kamu memahami sebelum kamu mati bahwa aku, Bai Li Ningbing, tidak akan pernah diabaikan olehmu. Saat ini, dia sudah menjadi murid dari Sekte Kehidupan Abadi, sekte teratas keempat di galaksi Haoyu. Di dunia kedua, dia sudah dapat menikmati manfaat dari Sekte Kehidupan Abadi, dan tubuh aslinya sedang menuju Haoyu Bintang. Dengan bakatnya, dia sebenarnya tidak akan kesulitan memasuki sekte nomor 1. Hanya saja gerbang kehidupan abadi lebih cocok dengan bakatnya. Selain itu, tujuannya tidak sesederhana gerbang kehidupan abadi. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia dapat memenuhi persyaratan untuk masuk ke kuil Haoyu dan menjadi eksistensi yang benar-benar menarik perhatian. 10 tahun kemudian, berlututlah dan mohon padaku, mungkin aku bisa membuatmu abadi, kata Bai Li Ningbing dengan percaya diri dan penuh harap. Bagi Chen Hao, dia awalnya memiliki keyakinan mutlak untuk mengungguli dia, tetapi ketika bakat Chen Hao menjadi semakin tidak normal, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengungguli dia dalam hal bakat, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Kalau tidak, jika memungkinkan, dia pasti akan maju sekarang dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tapi dia tidak ingin Chen Hao mati, setidaknya sampai dia menginjak-injak Chen Hao dengan parah. Dia bahkan berharap 10 tahun kemudian, ketika dia melihat Chen Hao dipaksa bertarung melawan Master Puncak tahap akhir alam surgawi, akan lebih baik jika dia akan mati setelah dirusak, dan dia dapat menggunakan statusnya sebagai murid kuil untuk membiarkan lawan menyelamatkan nyawanya. Saya percaya selama dia mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna, dia masih bisa mendapatkan wajah ini. Dan dia akan mengambil Chen Hao, yang telah menjadi orang yang tidak berguna, sebagai budak dan membiarkan dia menyaksikan pertumbuhannya yang luar biasa dan statusnya yang semakin kuat. Hanya dengan cara inilah kebencian bisa diredakan. Kakek, ingatlah untuk mengirimiku semua beritanya tepat waktu. Juga, temukan cara untuk mengiriminya semua beritaku. Bai Li Ningbing, yang hampir mengalami kelainan mental, menyambung ke komunikasi Wan Nanchao dan berkata, Xiao Bing,
Kakek ingin mengatakan sesuatu, aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Wan Nancao memandang cucunya dengan tatapan dingin dan arogan, sedikit mengernyit, dan berkata dengan lembut. Meski ia adalah kakek Bailin Ningbing, namun kini status Bailin Ningbing sudah membaik, bahkan ia, sang kakek, berbicara jauh lebih sopan. Kakek, jika kamu masih membicarakannya, tidak perlu. Tidak ada yang bisa mengabaikanku. Aku merendahkannya lagi dan lagi, tapi dia benar-benar diabaikan dan bahkan ditolak dengan rasa malu. Nada ini jelas tidak bisa diselesaikan oleh kematian itu. Aku ingin dia menyesalinya. Ini, Xiao Bing, kakek tidak akan membicarakannya. Namun, kamu sekarang telah menjadi murid sekte kehidupan abadi. Kakek percaya bahwa kamu harus mengabdikan dirimu untuk berkultivasi tanpa gangguan apapun, daripada mengkhawatirkan seseorang yang ditakdirkan untuk mati dan akan dikalahkan sepenuhnya olehmu. Ini akan menjadi ibel. Ibel batiniah. Kakek, tidakkah menurutmu dia sudah menjadi ibel batiniahku? Ibel batiniah terbesarku. Baiklah, Wan Nancao mengakhiri panggilan dengan enggan. Namun, yang Bailin Ningbing tidak ketahui adalah Wan Nancao sangat khawatir saat ini. Ia sangat mengenal cucunya, ia selalu menjadi gadis manis surga sejak ia masih kecil. Tidak hanya dalam seni bela diri, ia juga memiliki semangat bersaing yang kuat dalam segala aspek dan pantang menyerah. Awalnya, dia juga tahu tentang perseteruan Bailin Ningbing dan Chen Hao. Tapi dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi begitu serius. Saya pikir setelah perubahan besar ini, Bailin Ningbing akan melepaskan semuanya, bagaimanapun, Chen Hao ditakdirkan untuk mati, jadi apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi dia salah. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan untuk mengeluarkan Chen Hao dari bintang janji dibuat oleh Bailin Ningbing. Dia sengaja menyembunyikannya. Menurut niat Bailin Ningbing, dia ingin dia memberitahu Chen Hao dengan jelas bahwa ini adalah keputusannya. Namun Wan Nancao akhirnya menghentikan masalah ini. Karena, dia merasa tidak nyaman. Rasanya lebih tidak pantas. Bukan karena dia takut akan balas dendam Chen Hao, yang ditakdirkan untuk mati, tapi dia takut akan kebencian mendalam Bailin Ningbing terhadap Chen Hao. Dan sekarang, setelah mendengar kata-kata Bailin Ningbing, Wan Nancao bahkan lebih khawatir. Karena penolakan, karena ketidaktahuan, bolehkah membenci sampai sejauh ini? Jika kamu membenci seseorang, maka orang itu ditakdirkan untuk mati, jadi apa lagi yang perlu dibenci? Mungkin kita hanya bisa menyingkirkan anak itu setelah dia meninggal, atau mungkin Xiao Bing bisa bertemu orang yang lebih baik, itulah ibel dalam dirinya yang sebenarnya. 20 hari, 200 hari setelah dunia kedua, pesawat aliansi akhirnya berhasil menembus penghalang luar angkasa dan memasuki planet Ying. Pada saat ini, Chen Hao, yang memutus semua komunikasi dan membenamkan dirinya dalam pencerahan, sering kali menghela nafas lega dan keluar dari dunia kedua. Saudara Hao, Longting mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata dengan nada santai, apakah kamu bertanggung jawab padaku? Bertanggung jawab padamu? Tanggung jawab apa? Chen Hao sedikit terkejut. Yah, aku sudah melihatnya, aku sudah menyentuhnya, aku sudah menciumnya, apa kamu tidak mau bertanggung jawab? Kamu bawa aku, ayo kawin lari, aku akan tinggalkan Yaying bersamamu. Ahem, Chen Hao terbatuk 2 kali dengan canggung, memandang Longting, yang wajahnya sedikit merah dan sepertinya telah mengumpulkan banyak keberanian, dan berkata, Saudari Ting, aku menerima niatmu. Aku tahu apa yang kamu ingin bantu aku, tapi aku tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin Chen Hao tidak mengerti apa maksud Longting? Dia mengatakan bahwa menjadikan dirinya bertanggung jawab hanya untuk membantunya bertahan dari krisis. Setelah mendapatkan ingatan Guonu, dia sudah mengetahui manfaat luar biasa yang akan didapat dari kultivasi ganda dengan Longting. Dan Chen Hao juga percaya bahwa dengan bantuan Longting, kekuatan dan wilayahnya pasti akan meningkat lebih cepat. Tapi ini bukan yang dia inginkan, dan itu tidak sejalan dengan keinginannya. Lebih penting lagi, ini tidak adil bagi Longting. Tentu saja, yang terpenting adalah Chen Hao memiliki kepercayaan diri untuk melewati masa ini bersama kekuatannya sendiri. Krisis, atau lulus ujian kuil. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk berbuat salah pada Longting dan melakukan hal-hal yang akan mempermalukan keluarga Long sebelum waktunya. Kenapa? Apa kamu tidak mau bertanggung jawab? Aku ingin pergi bersamamu. Berhentilah bersikap tidak bertanggung jawab. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak baik untukmu, aku, atau keluarga panjangmu. Selain itu, ini adalah penilaian kuil terhadapku, dan caramu berkultivasi tidak cocok untukku. Pengalaman, ini bukan waktunya belum tiba, dan aku tidak ingin menjadi licik.
Jangan khawatirkan aku mengetahuinya dengan baik. Kata Chen Hao. Dalam hatiku, aku sangat berterima kasih atas keputusan Long Ting. Mengapa aku membiarkan diriku bertemu dengan gadis sebaik itu? Belum lagi aku sudah memiliki perasaan ini dan itu terhadap Long Ting. Meskipun tidak, aku akan memilikinya sekarang. Ketika pesawat aliansi mendarat di alun-alun besar stasiun aliansi di kota Suantian, seperti yang diharapkan Chen Hao, setelah ruang independen menghilang, kursi tempat Tante Lian duduk kosong, dan bahkan tidak ada kesempatan terakhir baginya untuk bertemu. Chen Hao dan Long Ting dan Long Yi, di bawah tatapan tenang namun dingin dari manajer alam surgawi pesawat, keluar dari pesawat dan langsung meninggalkan stasiun aliansi. Teori, tidak berguna. Daripada merasa tidak nyaman, lebih baik pergi diam-diam. Suatu hari, dia akan menghancurkan segalanya dengan tinjunya. Chen Hao tidak menyembunyikan auranya, dia juga tidak mengubah citranya. Dia hanya keluar dari stasiun aliansi bersama Long Ting dan Long Yi dengan begitu tenang. Saat dia keluar dari stasiun, persepsi jiwa Chen Hao yang kuat dengan jelas merasakan beberapa pikiran spiritual terkunci padanya. Meskipun itu sangat tidak jelas dan bahkan lebih tersembunyi, dia masih merasakannya. Tidak semua orang mengetahui keterlibatan kuil tersebut. Tepatnya, berita tersebut dirahasiakan dalam skala yang sangat kecil. Ketika Chen Hao kembali, bagaimana bisa Happy Valley, Demon Star dan semua orang yang ingin dia mati tidak mengetahuinya. Meskipun aliansi mengeluarkan perintah 10 tahun, itu tidak berarti bahwa mereka akan membiarkan Chen Hao berlatih dengan tenang selama 10 tahun. Ada kebijakan dari atas dan tindakan balasan dari bawah. Akan lebih baik jika hal ini dapat diselesaikan secara diam-diam terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Chen Hao tidak memikirkan hal ini? Ini juga alasan mengapa Chen Hao memutuskan untuk meninggalkan Yaying secara diam-diam. Di pesawat, dia juga memberitahu Long Ting sebelumnya. Demikian pula, ini juga alasan mengapa Long Ting mengatakan dia ingin kawin lari dengan Chen Hao sebelum mendarat. Tentu saja, Long Yi juga mendapat kabar dari Long Ting. Oleh karena itu, mereka bertiga berjalan perlahan saat ini, dan tidak ada yang menyembunyikan identitas mereka. Long Ting, yang telah mendapatkan kembali jati dirinya, awalnya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pendamping Tao Chen Hao, tetapi pada saat ini, dia masih memegang lengan Chen Hao, lebih dekat dan lebih dekat daripada saat dia berpura-pura menjadi pendamping Tao. Chen Hao menolak bantuannya, jadi dia akan membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Dia akan memberitahu semua orang bahwa hubungan antara Long Ting dan Chen Hao luar biasa. Dia ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa ketika berhadapan dengan Chen Hao, dia harus bersiap melawan keluarga panjang. Dan Long Yi, yang memiliki cahaya terang di kota Suantian, sedang berjalan di sisi lain Chen Hao saat ini, setengah langkah di belakang Chen Hao baik disengaja atau tidak. Dia secara alami memahami pikiran saudara perempuannya dan memperjelas posisinya. Chen Hao, ya, Chen Hao lah yang berpura-pura menjadi sahabat Tao dengan Long Ting. Aku benar-benar tidak menyangka itu dia. Sepertinya mereka tidak berpura-pura, mereka benar-benar memiliki hubungan dekat. Yang juga keluar dari pesawat pada saat yang sama adalah Mo Xiaochong dan banyak orang lainnya yang telah mengetahui identitas Long Yi dan Long Ting. Pada saat ini, anak laki-laki yang melihat Long Ting memegang lengannya dengan erat, dan Long Ting yang berjalan di sisi anak laki-laki itu, pada dasarnya mengenali Chen Hao. Meskipun mereka belum pernah melihat Chen Hao secara langsung, hasil tes awal abnormal yang mengejutkan seluruh galaksi Haoyu membuat semua orang akrab dengan penampilan Chen Hao. Pada saat ini, bahkan lebih tidak pantas bagi orang-orang ini untuk iri padanya. Bahkan Mo Xiaochong, Wei Wushuang dan orang jenius arogan lainnya hanya bisa merasa iri dan cemburu. Kemampuan Chen Hao untuk memenangkan hati Long Ting, wanita dan penyihir tercantik di kota Suantian, melampaui ekspektasi mereka, tapi dia yakin. Lagi pula, jika ada orang yang lebih baik dari Guonu di seluruh Yaying Star, mungkin itu adalah Chen Hao, yang memiliki potensi tak terbatas. Siapa yang tidak puas? Tentu saja rasa iri dan dengki mereka hanya bertahan sesaat. Karena saat ini, mereka semua masih belum mengetahui apa yang terjadi pada Chen Hao. Faktanya, jika Chen Hao tidak mengalami pengalaman seperti itu, mereka tidak akan bisa melihat pemandangan saat ini. Dot dan Chen Hao melakukan ini bukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan dari keluarga panjang. Dia hanya ingin membutakan mata orang-orang ini, memasuki rumah Long secara besar-besaran, dan kemudian menghilang dengan tenang. Chen Hao percaya bahwa selama orang yang datang untuk mengawasinya bukan Daluo Jinxian, dia bisa pergi dengan tenang. Namun, Chen Hao tidak yakin apakah pihak lain akan kedatangan Daluo Jinxian. Oleh karena itu,
dia masih harus menanggungnya di keluarga panjang selama beberapa hari lagi. Saudara Chen. Saudara Chen. Kedengarannya seperti cerita yang panjang, tapi sebenarnya hanya butuh beberapa saat. Ketika Chen Hao baru saja keluar dari gerbang stasiun aliansi, suara yang familiar tiba-tiba muncul dengan sedikit kegembiraan. Dan dengan cepat bergegas menuju Chen Hao. Ketika Chen Hao mendengar suara itu, ekspresinya yang tenang dan tenang tiba-tiba berubah menjadi kerutan. Long Ting dan Long Yi juga mengerutkan kening dan melihat ke arah pengunjung dan master yang mengikutinya, dan kemudian saling memandang meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya dengan jelas bertanya, kenapa kamu bisa mengenal orang seperti ini dan begitu akrab dengannya? Orang yang datang tidak lain adalah salah satu dari 5 keluarga besar, keluarga Simen. Mereka semua adalah playboy terkenal di kota Xuantian, Simen Feng. Chen Hao menatap Simen Feng dengan bingung, tidak dapat berbicara, jadi dia mengusirnya. Tetapi jelas bahwa dia telah mempertaruhkan ketidaksetujuan dunia untuk melaporkan berita itu kepadanya. Saudara Chen, maafkan aku, kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan orang lain melakukan kesalahan. Aku, Simen Feng, bersumpah bahwa aku pasti akan membiarkan keluarga Simen kita mundur. Kali ini keluarga Simen kita terlibat, tapi bukan dalangnya. 10 tahun kemudian, aku masih punya waktu. Aku akan memberikan ini padamu, ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang. Simen Feng menatap, melihat Chen Hao, dia berkata melalui pesan. Sambil berbicara, dia menyerahkan cincin penyimpanan tingkat Lingbao yang telah dia persiapkan sejak lama kepada Chen Hao. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, selama aku bisa mendapatkannya. Mendengarkan mata Simen Feng yang sedih, marah dan khawatir, serta suara emosionalnya. Chen Hao terpecah antara hidup dan mati, haruskah dia marah atau bahagia, haruskah dia menangis atau tertawa. Tiba-tiba, saya merasa bahwa orang ini sangat menyedihkan. Dia begitu penuh kasih sayang dan menggerakkan dunia. Sayang sekali dia menargetkan orang yang salah. Chen Hao tidak terkejut bahwa Simen Feng dapat mengetahui tentang kepulangannya. Saya khawatir semua kekuatan yang terlibat dalam masalah ini akan mengetahui bahwa sebagai salah satu pewaris langsung keluarga Simen, tidak sulit bagi Simen Feng untuk mengetahuinya, tetapi pasti akan menghabiskan banyak uang untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Di depannya segera setelah dia kembali. Ini membutuhkan kerja keras, dan itu pasti sesuatu yang merugikan keluarga. Selain itu, cincin penyimpanan tingkat Lingbao yang diserahkan oleh Simen Feng, tentu saja, adalah semua hal yang dikumpulkan Simen Feng yang berguna untuk budidaya. Apalagi yang bisa dilakukan Chen Hao? Terima kasih telah mengingatkanku. Singkirkan barang-barangmu, aku tidak membutuhkannya. Juga, jangan buang waktumu untukku. Kita bukan orang yang sama, tidak sekarang, tidak di masa depan, dan tidak akan pernah bisa jadilah, aku suka wanita, mengerti. Kamu pergi. Chen Hao dengan hati-hati memilih kata-katanya dan berbicara dengan suara yang sangat dingin. Setelah mengatakan itu, dia menarik Long Ting langsung ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya. Tidak memberi Simen Feng ruang untuk bermanuver. Saudara Chen, aku tidak bermaksud begitu. Tidak, benar-benar tidak. Simen Feng menengadah ke langit dan berteriak, hatinya hancur dan hatinya terkoyak. Oh, sungguh pria yang malang. Kasihan, apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang dia berikan padamu? Sepertinya hubunganmu luar biasa. Long Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Yi juga memelototi Chen Hao dan berkata orang ini adalah tipikal murid playboy. Dia melakukan segala jenis kejahatan dan sering melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Saudara Chen, kenapa kamu ada hubungannya dengan dia? Saya kenal orang ini memiliki. Ahem, Kakak Long, berhenti bicara. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika orang ini tidak mencoba yang terbaik untuk membantuku, aku akan menendangnya hingga ke kepala Nangui. Saudaraku, apa yang dia punya? Long Ting melihat ekspresi aneh Long Yi dan Chen Hao dan bertanya dengan bingung. Intuisinya, keduanya menyembunyikan sesuatu. Haha, tidak apa-apa. Bakat kakak Chen luar biasa, dan penampilannya sedemikian rupa sehingga pria dan wanita bisa saling membasmi. Untungnya kakak, aku tidak punya hobi ini, dan aku bukan seorang kalau tidak, saudari, kamu mungkin harus bertarung denganku. Ya. Long Ting menatap kosong selama 2 detik, lalu tiba-tiba menatap Chen Hao, lalu dia mengeluarkan puff dan tertawa. Chen Hao memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Namun, kemunculan Simen Feng membuat suasana hati ketiga orang yang tertekan menjadi rileks.
Titik titik titik. Anak laki-laki itu sebenarnya memiliki hubungan yang ambigu dengan Long Ting, di depan Long Yi. Long Yi jelas memiliki hubungan yang baik dengannya, mungkinkah dia dan Long Ting akan menjadi sahabat Tao, dan mereka disetujui oleh keluarga Panjang. Memasuki rumah Long, bisakah anak ini memasuki keluarga Panjang dan bersembunyi? Jika itu masalahnya, kita benar-benar tidak punya banyak kesempatan. Haha, kalau begitu, peluang apa yang perlu kita lakukan? Kami ingin melakukannya secara diam-diam, hanya karena kami khawatir dengan peluang buruk apa yang akan dia temui dalam 10 tahun. Tinggal di keluarga Panjang, tidak peduli seberapa abnormal bakatnya, dalam 10 tahun, tidak ada yang bisa dilakukan. Itu benar, namun, saya benar-benar tidak mengerti. Kami telah dengan jelas menjalin hubungan dengan aliansi, dan yang tertinggi Yan Beitian telah menyetujui kami, jadi mengapa memberinya waktu 10 tahun? Sebagai yang tertinggi Yan Beitian, tidak perlu di sana terlalu banyak alasan untuk khawatir. Terlebih lagi, apa yang bisa dikatakan orang lain? Ini adalah hukum internal planet Yaying kita. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda harus mematuhinya, bukan? Siapa tahu, guru lembah kita awalnya ingin berbicara dengan Yan Beitian tertinggi untuk melihat apakah kita dapat menghindari penundaan selama 10 tahun. Namun, Yan Beitian tertinggi untuk sementara meninggalkan Yaying Star karena alasan yang tidak diketahui, untuk sementara bertindak sebagai agennya. Li Jiuyang, pemimpin sekte Tianlan, tidak berani mengubah keputusan tertinggi Yan Beitian secara pribadi. Oh, lupakan saja. Ayo laporkan beritanya. Kita berdua akan berjaga beberapa hari lagi, dan biarkan 2 orang dari bintang semut Ibel berjaga sendiri. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu, waktunya di sini. Orang pembawa sial, aku hanyalah orang di negeri dongeng, dan biarkan kami 2 makhluk abadi tahap akhir memantauku. Seberapa baik dia bisa bersembunyi? Benar-benar membuat keributan. 610.